Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu pengusaha UMKM dari Regional DKI Jakarta di acara pelatihan UMKM Digital Naik Kelas. Iya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Natali Indri yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Mula-mula tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berpartisipasi pada acara pelatihan di pagi hari ini ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu sehat dan juga produktif. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Dan karena masih dalam suasana pandemi, kegiatan ini diselenggarakan secara virtual sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah memutus penyebaran COVID-19 dengan melakukan physical distancing agar tetap fokus dan penyampaian materinya tetap maksimal ya, meskipun diadakan secara virtual. Baik, acara pelatihan UMKM Digital Naik Kelas hari ini merupakan hasil kerjasama antara Bank Indonesia dan juga Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA sebagai bentuk komitmen untuk terus mengedukasi dan juga membantu UMKM Indonesia beradaptasi di era digital. Nah, Bapak Ibu, kalau minggu lalu kita sudah belajar ya tentang optimasi, kemudian juga strategi digital marketing di sosial media, kemudian teknik foto serta video, bagaimana begitu ya. Kali ini kita akan belajar apa saja? Nah, agenda hari ini adalah kita akan mengenal tentang tata cara onboarding di marketplace. Dan kali ini akan dibawakan oleh representatif dari Shopee Indonesia. Dan selain itu kita juga akan diajarkan tentang optimasi fitur-fitur yang ada di marketplace Shopee tersebut. Wah, menarik sekali ini ya. Jadi harus diikuti sampai akhir nanti. Dan selanjutnya, saya akan memberikan dulu informasi tentang tombol-tombol apa saja yang bisa digunakan selama webinar ini berlangsung sebelum kita mulai acaranya. Saat ini kita memakai Zoom webinar sehingga suara dan juga video Anda tidak diizinkan untuk dibuka. Untuk berinteraksi, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tombol chat yang ada pada dashboard Zoom Anda. Untuk mengajukan pertanyaan di tengah jalannya sesi pelatihan, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol Q&A ya untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis. Dan untuk berbicara atau mungkin mengemukakan pendapat, Bapak Ibu bisa menekan tombol raise hand seperti ini terlebih dahulu. Dan bila diizinkan oleh moderator, baru kami akan membuka tombol audio Anda. Dan bila ada peserta yang terputus koneksinya, nanti dimohon untuk kembali memasuki forum virtual dengan menggunakan link yang sudah kami kirimkan by system ke alamat email Anda setelah Anda melakukan verifikasi awal. Dan yang terakhir, ada tombol reaction juga untuk memberikan semangat Anda di pagi hari ini ya Bapak Ibu. Mana nih? Coba saya mau lihat semangatnya di pagi hari ini dulu Bapak Ibu. Boleh tuliskan di chat ya. Atau klik tombol reaction Anda. Nah, pilih mood Anda di pagi hari ini. Mungkin bisa dengan tepuk tangan seperti ini. Betul, walaupun secara virtual tapi tetap mengeluarkan semangat ya. Baik, seperti itu. Terima kasih. Ada juga yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat pagi Ibu Francisca, Ibu Teresia, kemudian juga Pak Rojikin ya. Usahanya adalah mie ayam ceker Afik dari Jakarta Barat. Selamat bergabung. Ada juga Pak Win juga sudah bergabung. Tadi juga sudah yang absen pagi-pagi. Terima kasih dan selamat bergabung. Ada Bapak atau Ibu Tikem yang mewakili Mak Tikem ya, hadir dari Jakarta Selatan. Kemudian juga yang sudah bergabung lagi, selamat pagi Ibu Isti dan juga Bapak Wahyu, apa kabarnya? Baik, dan untuk memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, kita akan langsung saja ke materi utama kita yang akan membahas tentang onboarding di marketplace dan juga fitur promosi di marketplace ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Arif Budiman selaku SME Development Specialist Shopee Indonesia dan juga Bapak Nafsandra Lalo selaku Seller Incubation Tim Kampus UMKM Shopee Indonesia. Kita sapa dulu keduanya terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Arif dan juga Pak Nafsandra. Halo, Halo. selamat pagi. Selamat pagi Selamat Mbak Indri. pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Baik ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kita pagi hari ini. Semua sudah siap untuk belajar nih Pak. Selagi menunggu Pak Arif dan juga Pak Andra untuk mempersiapkan materinya, saya juga menginformasikan lagi kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan ya. Silakan saja langsung dituliskan di kolom Q&A atau mungkin ingin ngobrol langsung bisa klik tombol raise hand nanti. Dan kita punya 5 reward nih bagi peserta yang teraktif ya dan juga memberikan pertanyaan yang menarik secara tertulis di Q&A box maupun live Q&A. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Baik, dan sesinya Pak Arif dengan Pak Andra berdurasi 75 menit keduanya. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 45 menit ya, Bapak Arif dan juga Pak Andra. Baik, kalau begitu. Pak Arif, apakah sudah siap untuk sharing materinya hari ini? Oh, siap, tentu siap Baik, Mbak. kalau begitu. Waktu dan layar kami persilakan ya Pak. Kita lanjut lagi nanti di sesi tanya-jawab. Silakan Pak.
Oke, baik. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih terhadap pihak IDEA dan juga Bank Indonesia yang sudah memperbolehkan saya dan juga partner saya, Mas Andra, untuk mengisi sesi pelatihan kali ini. Dan tentunya saya juga mau mengucapkan kepada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukannya. Nah, sebelum kita memulai sesi pelatihan kali ini, saya mau menghimbau beberapa informasi dulu nih, Ibu Bapak. Yang pertama, pastikan Ibu Bapak sudah mendownload aplikasi Shopee di handphone Ibu Bapak dan juga sudah punya akun Shopee. Lalu yang kedua, pastikan koneksi internet Ibu Bapak juga stabil karena nanti kita akan praktik tentang bagaimana caranya buka toko hingga upload produk. Nah, lalu yang terakhir, Ibu Bapak nanti di tengah sesi dan juga di akhir sesi akan diberikan link untuk mengisi formulir pendataan yang itu gunanya untuk mendata Ibu Bapak agar masuk ke kelas lanjutan kampus UMKM Shopee. Oke, mungkin seperti itu aja imbauan yang saya ingin sampaikan. Dan karena tadi saya sudah diperkenalkan dengan partner saya Mas Andra, saya juga mengenalin Shopee dan juga materi hari ini. Oke, mungkin boleh dilanjut Mas Andra. Oke. Baik, pertama-tama mungkin Ibu Bapak sudah familiar dengan yang namanya Shopee. Shopee sendiri merupakan perusahaan e-commerce atau perusahaan jual beli online nih Ibu Bapak yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015, baik di Indonesia maupun ke 6 Asia Tenggara lainnya. Nah, lalu Shopee sendiri didirikan untuk membuat pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan cepat baik bagi penjual maupun pembeli. Oke, nah di sini kita juga punya jasa layanan pendukung Shopee nih, Bu Bapak. Di bidang logistik dan warehouse kita ada Shopee Express dan juga dikelola Shopee. Di bagian finansial kita ada Shopee Pay, ada Shopee Pay Later, ada Shopee Pinjam, dan juga Dana Cepat. Nah, sekarang kita mulai masuk nih Ibu Bapak. Mungkin Ibu Bapak di sini udah ada yang punya bisnis offline dan mau berjualan bisnis online gitu ya. Tapi mungkin nggak ngerti caranya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngasih update terkini nih kenapa kita harus memulai berbisnis secara online ya Bapak. Nah, ini data per akhir tahun 2021. Jadi, populasi penduduk di Indonesia itu sudah 270,2 juta jiwa dan sebagian besar di antara mereka merupakan pengguna internet. Nah, dan mereka rata-rata menghabiskan waktu sekitar 9 jam nih Bu Bapak sehari untuk mengakses internet. Dan itu berdampak kepada kunjungan ke aplikasi belanja termasuk juga Shopee yang naik sekitar 400%. Nah, dari data lapangan yang kita punya di sini ya, intinya peluang bisnis secara online masih sangat terbuka nih untuk Ibu Bapak. Oke, selanjutnya. Ya, nah terus juga keadaan sekarang diperparah dengan yang namanya pandemi dan akhirnya itu membuat potensi berjualan online semakin hidup nih Bu Bapak. Jadi kalau seandainya sebelum new normal penjualan offline dan online itu sama, oke. Nah, setelah new normal dan kita dianjurkan untuk di rumah aja nih Bu Bapak. Mungkin Ibu Bapak banyak yang tadinya nggak jualan online atau nggak berbelanja secara online gitu ya, mulai nyoba-nyoba nih. Nah, itu yang menyebabkan nantinya si apa si para pembeli maupun penjual ini transaksinya itu lebih banyak di online dibandingkan offline. Oke, boleh lanjut, Pak? Nah, lalu di sini, nah, oke. Jadi di sini kita punya data yang produk-produk yang laris ketika new normal. Nah, jadi di sini sebagian besar mungkin produknya Ibu Bapak ya sudah tercantum atau mungkin sudah ada di sini. Dan dari sini juga Ibu Bapak nggak usah takut nih kalau seandainya produk-produknya nanti tidak laku atau misalnya sepi pembeli di online. Karena pada dasarnya berbisnis online itu punya pasarnya masing-masing. Lanjut, Mas. Nah, di sini saya mau jelasin tentang keuntungan berjualan online di new normal. Nah, yang pertama, pastinya kita dapat menjangkau pembeli baru nih. Nah, Ibu Bapak jadi nanti bisa punya pembeli beda pulau atau bahkan beda negara karena Shopee sendiri mempunyai program ekspornya. Lalu yang kedua, itu adalah menambah pendapatan baru. Nah, jadi Ibu Bapak yang sekarang punya toko offline nih, itu orderannya bisa jalan. Dan kalau seandainya ditambah dengan toko online, itu orderannya juga bisa jalan. Nah, itu yang dimaksud dengan menambah pendapatan baru dari berjualan online nih. Yang ketiga adalah distribusinya itu luas, karena kita menggunakan jasa kirim kalau di Shopee. Nah, jadi Ibu Bapak nggak perlu nih namanya yang repot-repot nganterin pesanannya ke pelanggan atau calon pelanggan Ibu Bapak, karena nanti yang nganterin itu adalah pihak-pihak jasa kirim yang sudah terdaftar di Shopee. Dan keuntungan yang terakhir adalah fleksibilitas waktu dan tenaga. Mungkin Ibu Bapak di sini ada yang punya toko offline, dan mungkin nggak bisa sendiri nih ngurusnya, mungkin berdua atau lebih.
Nah, tapi kalau misalnya ibu bapak punya toko online nih di Shopee ya, nah itu satu orang saja, satu admin saja sudah bisa mengurus semua tokonya. Lalu kita sendiri yang menentukan kapan kita ingin mengorder pesanan, kapan kita memproses order pesanan. Nah, itu sangat fleksibel waktunya. Jadi bisa disesuaikan dengan waktu kita. Nah, itu adalah pengertian dari fleksibilitas waktu dan juga tenaga. Oke. Nah, lanjut, Mas. Boleh? Nah, terus ada yang bilang nih Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak menganggap toko offline dan toko online itu adalah berbeda. Boleh lanjut, Mas? Oke, nah kalau misalnya kita lihat ya di ilustrasi kedua gambar ini, kalau seandainya kita datang ke toko offline gitu ya, itu ada produk dan juga rak produk. Lalu ada percakapan antara penjual dan juga pembeli nih, Bu Bapak. Seperti itu. Nah, sebenarnya di marketplace kita di Shopee itu juga sama. Untuk produk dan rak produk ya, itu kita sebut sebagai kategori dan juga produk. Lalu untuk menggantikan interaksi langsung nih, Bu Bapak, kita ada fitur chat. Jadi intinya toko offline dan toko online itu sebenarnya sama aja, cuma fiturnya kita lebih modernisasikan. Seperti itu Ibu, Bapak. Oke, lanjut Mas. Nah, selain itu, kita juga harus paham yang namanya 7 tahapan psikologi pembeli ketika kita berjualan online nih. Nah, jadi di sini kita ada 7 tahapan. Ada exposure, ada mencari ketertarikan, bagaimana kita mengilustrasikan fungsi produk kita, bagaimana kita mencari keunggulan dibanding kompetitor kita, karena mungkin kita dagangannya sejenis ya dengan produk-produk lainnya. Terus bagaimana kita meyakinkan pembeli dan memantapkan keputusan mereka untuk membeli produk kita. Dan yang terakhir, bagaimana agar pembeli merasa puas. Nah, tahapan nomor 1 sampai 3 itu merupakan yang namanya cara untuk memasarkan produk kita dan menggait ketertarikan calon pembeli kita. Nggak percaya? Misalnya nih Ibu Bapak pernah nggak sih di sini ada yang sebenarnya nggak pengen belanja, tapi misalnya ngelihat produk atau iklan dari suatu produk gitu ya, atau dari suatu brand, dan akhirnya memutuskan belanja. Mungkin nanti bisa dijawab di kolom chat ya. Nah, secara nggak langsung Ibu Bapak, kalau sudah melakukan hal seperti itu ya, nah itu artinya, brand tersebut atau produk tersebut sudah berhasil mengilustrasikan kegunaan produk Bapak dan Ibu, dan juga sudah berhasil yang namanya mencari ketertarikan Ibu Bapak nih. Karena kan kita jualan online ya Pak ya, produknya kita nggak bisa pegang, cuma kita bisa lihat ya. Nah, makanya kita itu penting untuk mengilustrasikan kegunaan produk. Oke, boleh dilanjut Mas Andra? Nah, Ibu Bapak, tadi kita udah belajar tentang sedikit materi ya. Nah, sekarang kita akan langsung praktek. Dan Ibu Bapak mungkin boleh di sini yang namanya buka smartphone ya atau buka handphone ya terlebih dahulu. Kita akan mulai membuat akun Shopee di sini. Untuk Ibu Bapak yang sudah punya akun Shopee tidak apa-apa diikuti dulu. Kita di sini akan belajar bareng-bareng sampai nanti kita bisa upload produk intinya. Oke, Ibu Bapak sudah ya? Oke. Nah, terus jadi kalau untuk mendaftar akun Shopee dulu ya, ini akun untuk pembeli ya Pak, bukan akun toko. Nah, Ibu Bapak bisa ke fitur di kanan Pak, di paling kanan bawah, ikon kepala orang dengan tulisan saya, ya, di situ. Nah, nanti setelah klik itu, Ibu Bapak kalau seandainya belum punya akun, itu akan ada tulisan login ataupun daftar. Nah, kita mulai klik daftar di sini ya, Ibu Bapak ya. Oke. Nanti sambil diikutin aja Ibu Bapak instruksinya ya, kita pelan-pelan. Nah, setelah kita klik daftar, kita akan diminta nih Bu Bapak nomor teleponnya sebagai identitas pertama kali kita daftar. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses verifikasi nih Pak. Jadi nanti kode khusus atau OTP-nya itu akan dikirim ke WhatsApp atau SMS nih ke nomor yang Bapak daftarkan. Baru nanti kita bisa mengatur password kita nih, password awal kita. Oke. Nah, itu adalah untuk pendaftarannya. Nah, kalau sewaktu-waktu misalnya ya di sini ya Ibu Bapak lupa, misalnya punya akun Shopee tapi lupa passwordnya. Kita juga ada fitur yang namanya lupa password. Jadi, di fitur lupa password ini ada di tombol login, di samping password ada tanda tanya itu lupa. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa klik, lalu nanti Bapak dan Ibu disuruh untuk masukin nomor telepon serta email. Nah, jadi nanti akan dikirim melalui email atau nomor telepon langkah-langkah untuk mengatur ulang password kita. Seperti itu. Yud. Nah, Ibu Bapak, sekarang kita kalau misalnya udah punya username atau misalnya tadi sudah membuat akun ya, nah itu kan akan seperti ini ya tampilan awalnya.
Nah, ID-nya dan namanya belum diatur. Nah, Ibu Bapak bisa ke bagian saya lagi, lalu klik roda gigi, klik bagian roda gigi di samping icon troli. Nah, di situ Ibu Bapak bisa klik profil saya. Ya, profil saya benar di situ. Nah, dari profil saya, Ibu Bapak, itu di bagian nama ada username. Nah, username-nya itu kalau seandainya Ibu Bapak mau atur dengan nama Ibu Bapak ataupun mau custom gitu ya, itu bisa. Nah, jadi pada tahapan kali ini di profil saya ini yang diatur adalah nama, username, dan email sekalian. Seperti itu. Nah, sisanya nanti bisa diatur belakangan. Oke, baik Ibu Bapak, semoga bisa mengikuti ya. Kalau misalnya nggak bisa mengikuti, boleh dilempar di kolom komentar. Oke. Nah, selain itu, tadi kan kita sudah setting yang namanya profil saya. Jadi kita sudah setting yang namanya username dan juga nama. Nah, boleh dilanjut Mas Sandra. Di bagian profil saya ini, ya di bagian profil saya. Nah, itu ada beberapa informasi yang bisa diatur. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, jadi kita bisa mengatur nama, itu adalah nama kita sebagai buyer atau pembeli. Username kita ini adalah kode unik kita yang nanti akan ada dan nggak bisa sama nih antara satu dan yang lainnya. Lalu ada profil juga, itu adalah bio kita. Ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, ada telepon, ada email, dan bisa menautkan akun sosial media kita. Karena nanti di Shopee kita bisa share nih yang namanya produk kita ke akun-akun sosial media yang kita punya. Jadi penting nih Ibu Bapak untuk menautkan akun sosial medianya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, kita akan masuk ke alamat saya. Nah, ini juga penting ya Ibu Bapak. Kalau seandainya tadi Ibu Bapak sudah mengatur nih bagian profil saya, nah di bawahnya itu ada alamat saya. Nah, alamat saya ini fungsinya apa? Kalau seandainya Ibu Bapak sebagai pembeli atau misalnya nanti punya toko nih, pastikan Ibu Bapak akan mengirim atau menerima barang. Nah, kalau seandainya alamatnya tidak akurat ya gitu Ibu Bapak ya, otomatis barang yang akan Bapak kirimkan atau terima tidak akan sampai ke tangan Bapak. Nah, makanya di sini sangat penting untuk mengatur alamat Ibu Bapak sekalian. Cara ngaturnya gimana? Nah, masih di pengaturan akun, kalau tadi dari profil saya bisa tekan tombol back atau kembali, di bawahnya itu ada tulisan alamat saya. Nah, kalau seandainya Ibu Bapak sudah menambahkan alamat toko atau alamat pribadi, nah itu akan ada tombol alamatnya. Sedangkan kalau Ibu Bapak belum yang namanya menambahkan alamat baru, di sini ada fitur untuk menambahkan alamat baru. Nah, itu bisa diklik Ibu Bapak. Nah, dari sini kita akan mengisi informasi yang berkaitan dengan alamat kita, dan juga akan mengatur titik letak geospasial kita nih di aplikasi Maps. Nah, jadi dari situ kita harus menentukan nih titik itu harus sesuai dengan alamat yang kita input. Dan setelah itu, Bapak Ibu bisa klik tombol atur sebagai alamat utama sampai hijau, karena itu akan menjadi alamat utama kita. Kalau sudah selesai Ibu Bapak, nah itu bisa diklik kirim. Nah, kalau seandainya prosesnya berhasil, itu akan tersimpan seperti gambar di paling kanan ini Ibu Bapak. Nah, itu tandanya alamat kita sudah tersimpan. Oke. Nah, selanjutnya, Ibu Bapak, kita akan masuk ke bagaimana cara mengatur rekening bank di Shopee. Nah, ini juga penting karena salah satu metode pembayaran di Shopee itu bisa melalui kartu debit dan juga kartu kredit. Nah, di sini untuk menambahkan rekening bank kita itu bisa ke bagian alamat saya, ke bagian di bawah alamat saya itu ada kartu garis miring rekening bank. Nah, Ibu Bapak bisa klik di situ. Bisa klik di situ dan di bawahnya tambah rekening baru. Oke, nah nanti akan diminta kode verifikasi yang akan dikirimkan ke SMS Bapak ya, nomor telepon Bapak, dan baru bisa mengatur mengatur rekening bank Ibu Bapak. Nah, ini bisa dilakukan nanti belakangan aja, nggak apa-apa. Oke. Dan kalau seandainya Ibu Bapak sudah berhasil menyimpan rekening bank Ibu Bapak, tampilannya akan sama seperti yang di paling kanan. Nah, itu tandanya sudah berhasil. Oke, mungkin sesi untuk onboardingnya sampai sini dulu. Dan saya mau menghimbau nih Ibu Bapak untuk mengisi absensi yang ada di sini. Alasannya apa? Karena tadi setelah pelatihan ini kita ada kelas lanjutan Ibu Bapak yang tidak cuma membahas tentang 2 materi pada hari ini, tapi akan banyak materi
lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin nanti Ibu Bapak bisa isi kolom isi formulirnya di kolom chatnya tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin Mas Andra bisa dikirimkan juga linknya di situ agar Ibu Bapak bisa langsung mengisi juga ya. Oke. Nah, setelah ini sesinya Mas Andra dan saya kembalikan kepada Mbak Indri sebagai MC yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih banyak Pak Arif. Oke, tadi sudah disampaikan materinya. Nah, sekarang kita isi absennya dulu ya. Kita sudah bagikan linknya yang ada di kolom chat. Bapak Ibu bisa segera isi dulu, singkat saja ya ini ya. Jadi silakan diisi dulu, kemudian kita akan lanjut nanti ke materi yang kedua bersama dengan Pak Andra. Yuk, di absen dulu yuk. Apakah sudah mengisi atau belum nih Bapak Ibu? Silakan. Yang sudah boleh absen juga, yang belum silakan langsung klik saja untuk link yang sudah kami bagikan di kolom chatnya. Jangan lupa ya Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa pertanyaan tidak dituliskan di kolom chat, tetapi dituliskan di kolom Q&A. Tadi banyak yang salah menuliskan di kolom chat, jadi silakan dituliskan ulang, boleh di kolom Q&A. Nanti saya akan bantu untuk informasikan atau kita akan bantu untuk jawab masing-masing di sesi tanya jawab bersama dengan Pak Arif dan juga Pak Andra. Baik, kalau begitu kita sudahi dulu. Kalau Bapak Ibu belum mengisi linknya, kita bisa langsung saja diklik yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kita akan terus sediakan linknya sampai nanti. Dan berikutnya kita akan coba untuk undang Pak Andra untuk melanjutkan sesi yang kedua. Pak Andra, sudah siapkah dengan sesi yang kedua? Sudah siap. Halo, selamat pagi teman-teman dari Digital BI. Perkenalkan dengan saya Andra. Terima kasih udah join untuk mengikuti kelas kampus digital ini, dan terima kasih juga ke Mbak Indri, baik, dan juga ke Mas Arif. Baik, kita langsung lanjut aja untuk materi berikutnya dari kampus UMKM Shopee. Gitu. Oke, pertama teman-teman di sini, kalau misalkan teman-teman mau buka toko di online, teman-teman bisa namanya itu harus paham yang namanya menulis judul dan deskripsi produk. Nah, teman-teman harus paham yang namanya copywriting. Copywriting itu apa sih, Mas? Copywriting adalah cara menggait pembeli dengan tulisan. Kenapa menggait pembeli dengan tulisan? Karena kan seperti yang kita tahu, kalau berjualan online, si customer itu tidak dapat untuk melihat langsung barang kita atau tidak bisa dapat memegang langsung barang kita. Jadi, cara menggait pembelinya adalah salah satu cara dengan tulisan. Nah, lewat tulisan apa? Yang pertama adalah lewat penulisan judul. Oke, baik teman-teman, yuk dicoba nanti dipahami untuk pentingnya penulisan judul produk. Nah, apabila teman-teman di sini yang ada jualan fashion, teman-teman bisa ditaruh untuk dasarnya sebagai penulisan judul adalah pertama, nama brand dan produknya dulu, lalu berikutnya adalah kategori produk, dan berikutnya satu detail produk. Oke, di contoh ada yang namanya ada fashion, celana panjang, kulot, motif kotak. Nah, teman-teman mohon dipahami dulu. Lalu teman-teman berikutnya adalah misalkan teman-teman di sini ada yang jual makanan. Boleh nanti dijadikan retail, terus nanti ditulis di sini mereknya apa. Misalkan Ovomaltine, Crunchy, Krim, Selai. Lalu disebutkan detail produknya kalau untuk makanan dengan beratnya ya. Nah, berikutnya teman-teman, apabila teman-teman di sini ada yang jual handcraft, kerajinan tangan, teman-teman bisa dituliskan jenis produknya, lalu dituliskan material produknya, craft apa, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk judul produk. Berarti teman-teman paham sampai sini ya. Baik, berikutnya untuk penulisan judul produk. Kayak gimana sih Mas kalau misalkan judul produk yang menarik itu? Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Judul produknya Kylie Float sebelah kikil 203 gram. Bisa dilihat teman-teman, itu penulisan judul produknya simple dan padat, tidak seperti yang di sebelah kanan. Itu tidak jelas, tidak sesuai dengan kata kuncinya dan tidak sesuai dengan produknya, kayak gitu teman-teman ya. Gitu. Terus juga kalau misalkan penulisan nama yang tidak sesuai dengan produknya itu nanti akan dideteksi oleh tim Shopee sebagai spam keyword, dan nanti teman-teman bisa dikenakan poin penalti bagi penulisan produk yang salah seperti itu. Baik, lanjut lagi. Teman-teman mungkin di sini udah ada yang pernah berjualan online, terus di penulisan judul produknya itu ada yang tulis paling murah, paling
paling murah, paling laris, lagi sedang diskon. Nah, itu mohon harap dihindari teman-teman ya, karena itu tidak best friend, tidak search engine friendly. Jadi itu susah dicari dalam sistem search engine apabila teman-teman menamakan produknya dengan promosi yang subjektif. Jadi boleh dicontoh dengan yang sebelah kiri. TGB, rak susun, plastik mini, serbaguna. Kayak gini. Mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu ya. Oke. Baik, sebelumnya kita mulai lanjut ke penulisan deskripsi. Jadi kita teman-teman tahu ya, kalau misalkan untuk penulisan judul itu yang simple dan langsung menjelaskan ke produknya. Jadi nama merek, kategori produk, dan langsung ke motif produknya atau detail produknya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke penulisan deskripsi. Baik. Oke. Baik, jadi teman-teman, untuk biar toko kita semakin dikenal, semakin orang tahu, karena kan ini berjualan online, jadi orang hanya melihat tokonya teman-teman tuh cuma lewat handphone aja. Jadi di sini teman-teman sepatutnya udah menjelaskan produknya sedetail-detailnya kepada si customer, gitu. Jadi si customer ketika melihat produknya, dia nggak cuma melihat produk, tapi dia bisa ngebayangin ketika dia memegang produknya teman-teman, gitu. Mulai dari deskripsi toko, gitu. Deskripsi toko nanti teman-teman bisa dicari di kategori toko saya. Nah, teman-teman di situ bisa dilihat apa aja produk yang teman-teman jual, teman-teman kasih tauin teman-teman jual produk apa, gitu. Dan teman-teman jangan malu untuk buat kalimat yang menarik customer, seperti misalkan teman-teman jual produk paling murah, harga terjangkau dengan kualitas terbaik, kayak gitu teman-teman. Baik, lanjut lagi ya. Oke, teman-teman lanjut, kita akan masuk ke deskripsi produk. Di deskripsi produk nanti teman-teman akan masukkan. Oke, saya coba masukkan seperti apa. Ini contoh nama produk. Misalkan teman-teman, selamat datang di tokonya teman-teman. Terus deskripsi produknya apa? Deskripsi produk. Terus teman-teman, proses pemesanan seperti apa? Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, boleh copy paste aja langsung ke deskripsi produknya, gitu, supaya cepat dulu, nggak apa-apa. Nanti berikutnya teman-teman bisa pelajari lagi lebih detail, gitu. Oke. Terus terima kasih dan selamat berbelanja. Jadi gini teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau buat deskripsi, selamat datang di tokonya teman-teman, terus teman-teman jelasin deskripsi produknya apa secara detail. Terus teman-teman boleh jelasin tuh proses pemesanannya gimana. Mungkin teman-teman di sini ada yang jual makanan. Nah, kalau misalkan makanan bisa di order H-1 kayak gitu. Terus jangan lupa ucapkan terima kasih, lalu diucapkan selamat berbelanja kayak gitu ya. Itu saya coba copy teman-teman. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja, langsung di copy paste ke deskripsi produknya. Gitu. Oke. Nah, berikut contohnya teman-teman untuk penulisan deskripsi produk fashion. Baik. Jadi teman-teman di sini kalau untuk fashion teman-teman bisa tuliskan detail produk. Terus misalkan teman-teman sudah ada model, bisa dituliskan juga tinggi model dan lebar dan ukuran secara detail, mulai dari dada, bahu, panjang tangan, dan mungkin panjang baju. Dan juga mungkin teman-teman bisa diinformasikan cara perawatan dari produk yang teman-teman jual. Seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman nih pasti banyak yang jual makanan nih, kebetulan karena bulan puasa. Nah, teman-teman bisa jual produk makanan di dalam Shopee dengan cara, nah, penulisan paket deskripsinya kayak gimana, dituliskan yang teman-teman jual itu apa aja, dapat apa. Terus juga teman-teman penting banget untuk teman-teman menuliskan komposisinya, gitu. Jadi si customer itu makin percaya terhadap produknya teman-teman, gitu. Teman-teman juga bisa jelaskan kelebihannya, misalkan kayak apa, ini contohnya. Nah, karena lebih praktis, menarik, dan dapat dinikmati kapan saja, boleh teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman mesti selain menjelaskan produknya, teman-teman juga jangan lupa buat kata-kata yang semenarik mungkin ya, gitu. Jadi si customer itu tertarik untuk membeli produknya teman-teman. Nah, berikutnya dari teman-teman,
bisa diinformasikan cara penyajiannya seperti itu. Nah, kalau dengan informasi seperti ini, kita sebagai customer itu merasa kalau misalkan, oh gini ya cara menikmati produknya, oh ternyata begini ya, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, apabila teman-teman di sini ada yang menjual produk kerajinan tangan, boleh juga dijelasin detail produk, produk dan ukuran, dan juga dijelaskan secara kelebihannya, gitu. Oke. Nah, buat teman-teman di sini penting banget yang namanya foto produk, gitu. Cuman di sini mungkin teman-teman nggak semuanya ya yang punya kamera. Jadi teman-teman di sini cukup dengan handphone aja, teman-teman foto produknya, teman-teman udah bisa jualan online, seperti itu. Tapi teman-teman ada syaratnya dulu nih kalau misalkan teman-teman mau foto produk, gitu. Nah, pertama mungkin teman-teman di sini yang udah ada budget, boleh teman-teman disiapkan dengan tripod. Terus teman-teman di sini diharap untuk membeli karton putih kecil yang berguna sebagai background pada saat teman-teman foto produk, gitu. Dan juga kalau misalkan teman-teman ada dana untuk membeli lampu atau disiapkan dengan model seperti itu. Nah, berikutnya contoh foto produk yang baik, teman-teman boleh aku kasih contoh untuk foto produk yang baik itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini foto produk yang baik. Yuk kita coba contoh, teman-teman silahkan pilih produk yang baik kayak gimana. Foto produk yang baik. Pilihan produk saya tidak bisa saya klik, kenapa? Bentar ya. Boleh teman-teman dipilih untuk produk yang baik kayak gimana foto produknya yang teman-teman kira-kira pasti beli. Oke, baik. Nah, ini teman-teman ya. Yang foto yang paling baik. Kenapa sih ini foto yang paling baik? Yang pertama yang ini. Kenapa? Karena ini lebih menerangkan modelnya dibandingkan dengan foto produknya. Lalu yang bawah ini kenapa? Karena ini tidak memusatkan kamera terpada produknya, tetapi lebih banyak terdapat tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan produknya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini boleh, ini karet gelang, ini tidak proper karena tidak terkesan niat ya untuk memfoto produk. Kalau ini yang batik, ini dia terlalu besar tulisannya, 100.000 dapat 3. Dan ini untuk lensa karena produknya terpotong. Jadi yang benar ini ya teman-teman ya. Jadi untuk foto berjualan di marketplace itu cukup dengan foto, background putih dan foto produknya teman-teman. Kayak gitu. Oke, seperti ini ya. Gitu. Nah, yuk teman-teman sekarang buat teman-teman yang udah mulai mau coba jualan online terus mau foto produknya teman-teman, boleh silakan teman-teman boleh gunakan latar putih buat gampang ya di sini teman-teman, dari tembok putih atau mungkin buat dibikin karton putih sebagai backgroundnya. Terus juga rasio dan penempatan yang baik, ditaruhnya di tengah-tengah, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Terus juga teman-teman bisa menunjukkan produknya teman-teman dari segi kegunaannya dan memiliki berbagai foto dari berbagai sisi, depan, belakang, samping, gitu. Oke. Nah, untuk tips pengambilan foto produk, teman-teman boleh dicoba dilihat di handphone ya. Nah, teman-teman pastikan fotonya itu dengan eye level, jadi sejajar dengan mata ya, gitu. Dan posisikan produk objek di tengah saat mengambil foto, dan sebelum diklik fotonya, teman-teman bisa diklik bagian tengahnya dulu untuk fotonya. Gitu. Oke, kita lanjut. Baik, ini untuk panduan foto produk yang benar, seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tulisannya kecil aja, tidak terlalu besar, tapi foto produk fokus pada produk yang teman-teman ingin jual. Kayak gini contohnya. Oke. Nah, berikutnya buat setup foto, mungkin teman-teman bisa disiapkan meja datar, terus juga bisa disiapkan aksesoris, kamera, tripod, dan mungkin teman-teman ada lampu tambahan untuk lebih terang foto produknya. Seperti itu. Oke. Dan juga teman-teman bisa menggunakan mini box studio yang sudah tersedia di marketplace Shopee, harganya juga murah untuk membantu teman-teman membuat foto produk, gitu ya. Oke, berikutnya guideline ukuran foto. Nah, ini teman-teman nanti tampilan toko teman-teman yang baik apabila teman-teman sudah mulai berjualan di Shopee. Ini tampilannya misalkan.
Jadi teman-teman di sini untuk profil picture-nya 320 kali 320 pixel. Tapi itu aku harapkan teman-teman jangan foto selfie ya. Kalau bisa teman-teman foto logo tokonya teman-teman atau foto produknya teman-teman kalau belum ada logo gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan jangan pakai foto selfie. Lalu boleh ditanggapi dengan leading background, dan ini leading background-nya boleh foto logo atau produknya teman-teman, dan di bawah ada shop banner gitu. Ini penting banget. Jadi ketika kita masuk ke tokonya teman-teman, kita sebagai customer tahu, oh tokonya teman-teman jualan apa ya gitu. Sama kayak pokoknya kalau kita buka toko online itu sama seperti kayak buka toko offline. Jadi di depannya kita ada pelangnya dulu. Ini jual produk apa, ada nama tokonya, kayak gitu. Oke? Nah, yuk teman-teman, buat yang belum coba untuk upload produk, boleh teman-teman buka toko di sini. Teman-teman pilih logo di sini, namanya saya. Buat teman-teman yang belum mulai jual, terus teman-teman bisa namanya mulai jual. Setelah mulai jual, teman-teman mulai pendaftaran, masukkan nama toko, terus alamat tokonya di mana, gitu. Terus email dan juga nomor teleponnya teman-teman. Setelah teman-teman selesai isi ini semua, dilengkapi, lalu teman-teman ketik lanjut dan pilih untuk diselesaikan. Teman-teman bisa pilih jasa kirim apa aja. Misalkan buat produknya teman-teman yang di craft, teman-teman bisa pakai jasa kirim yang reguler. Cuman misalkan teman-teman di sini yang makanan, kalau misalkan belum yakin dengan pengiriman luar kota, teman-teman bisa fokus ke dalam kota dulu. Misalkan Jabodetabek, gitu. Misalkan mini frozen food dulu mau jualan. Terus teman-teman bisa jualan ke frozen food ke daerah-daerah Jabodetabek dulu. Teman-teman bisa pakai pengiriman instan atau same day, Gojek atau Grab kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, berikut teman-teman bisa pilih apa aja reguler. Buat teman-teman di sini yang yakin produknya untuk dikirim keluar kota, teman-teman bisa atur jasa kirimnya. Terus lanjut teman-teman, setelah ketik kirim, teman-teman bisa lanjut ke tambah produk. Oke. Baik, setelah tambah produk, teman-teman tambah produk. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan foto. Terus teman-teman atur nama produknya. Tadi teman-teman udah paham kan penamaan judul produk seperti apa? Oke. Terus teman-teman bisa lanjut lagi ke deskripsi produk. Nah, di deskripsi produk teman-teman boleh isi dengan detail yang sedetailnya untuk produknya teman-teman. Dan teman-teman boleh isi informasi produk. Nah, oke. Untuk informasi yang harus dilengkapi, itu teman-teman cukup fokus kepada yang bintang merahnya aja ya. 1, 2, 3. Kalau misalkan teman-teman belum paham, teman-teman cukup yang ada bintang merahnya aja. Itu perlu diisi. Jadi teman-teman produknya bisa diupload. Kalau misalkan yang bintang merahnya teman-teman belum isi, teman-teman tidak isi, itu belum bisa diupload ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut lagi. Oke, silakan. Yang ada merahnya itu diisi teman-teman. Oke, baik. Terus teman-teman buat tokonya teman-teman agar terlihat lebih menarik, tokonya teman-teman bisa upload minimal 5 produk. Tujuannya apa sih? Kita di sini dari tim UMKM Shopee menginformasikan teman-teman bisa upload minimal 5 produk. Jadi teman-teman bisa tuh namanya si pembeli milih-milih di tokonya teman-teman. Jadi si pembeli mendapatkan alternatif untuk berbelanja di tokonya teman-teman. Gitu. Dan juga nanti kalau misalkan teman-teman punya promo, itu bisa dibantu untuk bikin promonya. Gitu, bisa bikin bundling atau kombinasi produk dari produk-produk yang teman-teman upload. Gitu. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, apabila teman-teman udah berjualan online, yang aku sarankan di sini dari tim UMKM Shopee, itu jangan diabaikan aja akun online-nya. Jadi teman-teman juga harus rajin mempromosikan toko online-nya sendiri. Nah, misalkan teman-teman bisa di-upload, bisa di-share toko online-nya ke status WhatsApp-nya teman-teman. Gitu. Jadi teman-temannya kontaknya teman-teman tahu nih, oh si teman-teman udah punya toko ya di Shopee ya. Saya mau dapat gratis ongkir, saya mau coba ya tokonya, saya belanja di Shopee-nya aja.
Kayak gitu. Jadi diarahkan dari yang biasanya berjualan langsung jadi lewat Shopee dulu, seperti itu. Oke. Berikutnya lagi, teman-teman bisa langsung di-share ke media sosialnya teman-teman. Misalkan teman-teman udah ada akun Instagram, Facebook pastinya, atau mungkin Twitter. Nah, teman-teman bisa tuh di-share produknya. Oke. Caranya kayak gimana sih? Teman-teman boleh pilih saya, terus pilih toko saya, terus teman-teman pilih yang ke bawah, dan teman-teman pilih produk, dan teman-teman pilih ikon tanda panah ini. Langsung teman-teman bisa pilih, bisa di-share produknya teman-teman ke sosial medianya teman-teman atau status WhatsApp teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, baik. Berikutnya teman-teman, setelah itu teman-teman boleh yang namanya atur jasa kirim. Jasa kirim disesuaikan dengan teman-teman butuhkan. Caranya kayak gimana sih? Yuk buka aplikasi Shopee-nya. Teman-teman bisa pilih saya, pilih toko saya, pilih jasa kirim saya, dan teman-teman bisa mengaktifkan jasa kirimnya apa. Gitu. Oke. Nah, jadi salah satu program dari Shopee untuk teman-teman agar teman-teman bisa meraih pembeli adalah dengan program gratis ongkir. Oke. Nah, ini salah satu jalan masuk teman-teman untuk teman-teman ikut ke promo-promo lainnya. Jadi apabila teman-teman udah punya toko, hal yang pertama teman-teman lakukan untuk bergabung adalah teman-teman harus bergabung dengan program gratis ongkir. Nah, program gratis ongkir itu nanti kayak gimana sih? Nah, nanti program gratis ongkir itu nanti akan tampil di layar halaman produknya. Itu lambang truk hijau seperti ini ya. Dan teman-teman bisa langsung produknya dicari apabila si customer mencari produk dengan promo gratis ongkir. Nah, oke. Caranya gimana sih? Nah, teman-teman boleh silakan teman-teman pilih saya, lalu teman-teman pilih toko saya, dan teman-teman pilih yang di bagian kiri sini program promosi penjual, lalu teman-teman pilih program gratis ongkir. Oke. Tinggal teman-teman daftar, lalu teman-teman cukup verifikasi KTP aja. Gitu, foto sambil KTP, foto sambil megang KTP, dan foto KTP-nya teman-teman. Gitu. Dan buat teman-teman tahu, untuk KTP ini bisa berlaku sampai 5 toko ya, untuk mendaftarkan menjadi program gratis ongkir. Gitu. Oke. Nah, ini tapi kalau misalkan untuk mengikuti program gratis ongkir, contohnya teman-teman harus mengaktifkan jasa kirim ini. Misalkan teman-teman ada instan, ada yang namanya Shopee Express, atau mungkin reguler, atau hemat. Jadi apabila teman-teman hanya mengaktifkan Gojek atau Grab aja, itu belum mendukung layanan program gratis ongkir. Gitu. Nah, berikut contohnya. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah ikut gratis ongkir, dan ada gratis ongkir Shopee, gratis ongkir ekstra. Oke, teman-teman di sini bisa teman-teman lihat di sini apabila teman-teman minimal belanja 120.000, si customer akan mendapatkan diskon gratis ongkir subsidi sebesar 20.000. Gitu. Tapi kalau misalkan gratis ongkir ekstra, itu minimal belanjanya lebih kecil. Jadi hanya butuh belanja 50.000 aja untuk gratis ongkir dengan gratis ongkir 20.000. Gitu. Oke. Ini karena kenapa 15.000? Karena total harga pengirimannya adalah 15.000. Jadi di full subsidi. Gitu teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, baik. Untuk berikutnya program gratis ongkir ekstra. Untuk layanan berikutnya apabila teman-teman telah tergabung dengan program gratis ongkir. Hampir sama semuanya ya. Mendapatkan tokonya teman-teman akan mendapatkan exposure lebih apabila tokonya teman-teman telah terdaftar dengan program gratis ongkir ekstra. Gitu. Oke, berikut teman-teman untuk perbedaannya gratis ongkir dan gratis ongkir ekstra. Untuk intinya, untuk gratis ongkir ekstra itu buat tokonya teman-teman yang udah berjualan, yang udah melakukan, yang sudah ada penjualan di tokonya. Cuman untuk yang gratis ongkir itu untuk toko-toko baru yang cukup dengan mendaftarkan KTP aja. Gitu. Tapi ada biaya layanannya. Kalau untuk gratis ongkir ekstra dikenakan biaya layanan 4,5% untuk setiap produk yang teman-teman jual. Tapi kalau untuk gratis ongkir dia gratis ya.
Oke, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Buat yang teman-teman di sini yang udah punya toko, silahkan daftar gratis ongkir. Kita lanjut lagi. Oke, berikutnya teman-teman, setelah itu ada program penjual yang dinamakan cashback ekstra. Jadi setiap penjual yang menjual produknya, itu si customer ketika membeli dia mendapatkan cashback ekstra. Nah, untuk biayanya itu dikenakan kepada penjual, itu dikenakan 1,4%, tetapi kepada customer itu yang nanggung Shopee ya. Seperti itu. Oke, berikutnya yuk teman-teman kita lanjut lagi. Kita masuk ke profil toko. Jadi profil tokonya bagus, menarik. Jadi ketika orang masuk tokonya teman-teman, dia langsung tertarik, pengen ngeliat lebih, pengen langsung membelanjakan uangnya, pengen langsung transaksi di tokonya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat untuk profil tokonya. Gitu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita lanjut lagi, boleh teman-teman untuk mengisi absennya dulu di kampus Jakarta di bit.ly/kampus Jakarta. Oke. Silakan. Baik, yuk silakan diisi langsung Bapak Ibu. Linknya juga sudah dibagikan ya Pak Andre ya di kolom Iya, chat, terima jadi bisa kasih. langsung diisi saja seperti yang tadi sesinya Pak Arif. Silakan langsung diisi ya Bapak Ibu dan silakan komentar apabila sudah mengisinya. Oke, kita akan lihat di kolom Q&A sudah banyak sekali pertanyaan. Sebagian akan dijawab dengan Pak Arif melalui tertulis ya, jawaban tertulis atau di type answer-nya gitu ya Pak Arif ya. Sebagian akan kita bahas di sesi tanya jawab bersama dengan Pak Andra dan juga Baik. Pak Arif. Terima kasih banyak Ibu Win, Pak Rojikin juga terima kasih banyak, Ibu Vivin juga sudah mengisi. Nah, sambil jalan, sambil kita akan terus ingatkan untuk mengisi absen, kita sudah bagikan linknya di kolom chat, jadi Bapak Ibu silakan mengisi ya, di sepanjang acara juga masih bisa dilakukan. Baik, kalau begitu Pak Andra, apakah kita bisa langsung bergeser ke sesi tanya jawab? Boleh, silakan langsung. Boleh ya? Oke. Saya akan langsung bacakan beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kolom Q&A. Boleh Pak Arif dulu atau boleh Pak Andra duluan yang menjawab, kami persilakan saja. Ini dari Bapak atau Ibu Eko Susanti ya. Nama tokonya Sense Deliciously. Pak Andra tadi bilang untuk promo gratis ongkir, katanya bisa untuk 5 toko yang kita miliki. Sementara 1 KTP aja hanya berlaku untuk 1 toko nih Pak. Nah, gimana caranya ya supaya bisa punya banyak toko selain dengan verifikasi KTP? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eko Susanti dan juga Ya. Kak Invi. Baik, jadi untuk verifikasi KTP, untuk verifikasi KTP untuk program gratis ongkir itu bisa 5 toko gitu. Tapi kalau untuk 1 akun toko di Shopee itu hanya bisa untuk 1 handphone dan 1 email ya. Oke. Seperti 1 itu. handphone dan 1 email. Gimana caranya bisa memiliki banyak toko Mas selain dengan verifikasi KTP? Jadi Adakah untuk cara yang KTP-nya itu hanya berguna untuk verifikasi gratis ongkir. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk memiliki tokonya? banyak toko, itu teman-teman mesti punya handphone berarti lebih dari 1 atau mungkin nomor handphone atau email lebih dari 1 kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Email dan nomor handphone ya yang harus lebih dari 1 ya. Oke, kalau untuk verifikasi KTP-nya itu hanya berlaku untuk gratis ongkirnya tadi ya, Pak Andra, betul ya? Benar. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak. Lalu berikutnya kita akan jawab pertanyaan ini nih dari Ibu Dianita dari Bina Apiari Indonesia. Banyak UMKM yang sudah punya toko di marketplace tapi merasa kurang laku nih. Mungkin boleh dikasih tahu bagaimana supaya omset kita konsisten gitu ya saat naik saat jualan di Shopee, karena biasanya kalau promo diskon atau flash sale tuh baru tuh ada transaksinya di sana Pak Andra. Nah, bahkan kalau misalnya sementara banyak kompetitor yang produknya muncul otomatis pada bagian produk serupa. Nah, supaya memunculkan di bagian produk serupa itu bagaimana? Apakah ada cara tertentu yang bisa kita lakukan? Baik, jadi pertanyaannya bagaimana? Sebentar, sebelum kita malah melanjutkan ke produk serupa, jadi teman-teman di sini saya harapkan fokus dulu kepada pembenahan tokonya. Pembenahan toko itu mulai dari apa sih? Pembenahan toko itu mulai dari foto produk yang bagus. Nah, coba lihat dulu produknya teman-teman. Gimana? Sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi? Background-nya sudah putih, atau enggak, yang penting produknya teman-teman tuh jelas ketika kita melihat foto produknya teman-teman. Terus teman-teman lihat lagi deskripsi produknya. Oke, setelah melihat deskripsi produknya, apakah produknya teman-teman sudah detail menjelaskan dan membuat customer nyaman berbelanja di tokonya teman-teman?
Seperti itu dulu sebelum kita lanjut ke iklan produk serupa. Oke. Oke. Setelah dari situ baru kita lanjut lagi ke yang namanya program Shopee. Jadi setelah teman-teman yakin dengan tokonya, udah fotonya udah bagus, deskripsinya udah jelas, teman-teman lanjut lagi ke langkah berikutnya, yaitu teman-teman ikut program gratis ongkir dulu. Oke? Ikut program gratis ongkir dulu. Setelah itu teman-teman udah terdaftar, teman-teman bisa ikut promo Shopee. Teman-teman bisa nominasikan produknya, atau teman-teman bisa aktivasi fitur-fitur Shopee. Gitu, misalkan promo toko, voucher toko, kayak gitu, atau voucher produk. Nah, teman-teman mesti jalani itu dulu, baru setelah itu teman-teman itu ikut iklan produk serupa. Kenapa sih kita dari tim UMKM Shopee itu memfokuskan teman-teman ke tokonya dulu? Ya. Karena di iklan ini itu mengeluarkan biaya, teman-teman. Baik. Ya, karena mengeluarkan biaya, jadi kita sarankan buat teman-teman itu fokus kepada tokonya dan promo yang sudah ada dulu. Baru setelah itu belum naik juga, boleh teman-teman di up sedikit tokonya, karena kan seperti kita tahu, untuk jujur aja untuk penjual di Shopee itu sudah lebih dari 5 juta penjual aktif ya. Gitu. Jadi gimana caranya kita tetap bertahan dalam persaingan? Caranya adalah tetap konsisten setiap harinya untuk online di aplikasi Shopee. Gitu. Baik. Kalau untuk gambaran biaya untuk iklan produk serupa itu bagaimana ya, Pak Andra? Mungkin boleh diberikan informasinya sedikit. Iklan produk serupa itu untuk biayanya itu tergantung dari produknya teman-teman. Tapi untuk biayanya sendiri itu dimulai dari Rp150 sampai Rp5.000 per klik. Gitu. Jadi kalau tidak diklik tidak membayar ya? Iya benar, tidak diklik tidak membayar gitu. Jadi untuk iklannya sendiri, semakin biayanya semakin teman-teman keluarkan semakin besar, itu nanti semakin tinggi posisinya. Seperti itu cara kerja iklan Shopee. Jadi pemasangan iklan masuknya dari situ ya Pak Andra ya, baru kemudian memilih iklan produk serupa. Ada Ibu Isni Wulandari, ini mewakili beberapa pertanyaan lain yang serupa. Bagaimana bisa memunculkan produk kita di bagian atas pencarian ya? Kan biasanya ada tuh ya, itu suka muncul di atas, jadi langsung diklik gitu terus keluar produknya. Itu bagaimana caranya? Apakah dengan iklan juga? Benar, itu dengan iklan juga. Gitu. Iklan namanya iklan. Jadi iklan ini ada 2. Seperti tadi Kakak namanya iklan produk serupa. Ya. Jadi itu yang muncul nanti di produk rekomendasi kita. Mungkin ibu-ibu di sini yang udah pernah belanja Shopee, tiba-tiba muncul kemarin beli jeans, terus tiba-tiba muncul di produk rekomendasinya kok beli ada jeans lain dengan toko lain. Nah, itu salah satu contoh dari iklan serupa. Lalu yang kedua ada yang namanya iklan pencarian. Jadi si iklan pencarian ini ketika ibu-ibu mencari sepatu, dia akan muncul paling atas. Nah, itu ketika produk yang muncul paling atas, itu dia menggunakan iklan. Untuk biayanya seperti apa? Jadi seperti yang saya sebutkan, biayanya itu nanti biaya yang paling besar buat uang yang teman-teman keluarkan, biayanya itu nanti yang akan menempati posisi yang paling atas kayak gitu. Jadi lomba saing-saingan. Nah, itu ada triknya sendiri kayak gitu untuk iklan. Jadi teman-teman, aku harap jangan langsung mulai iklan dulu, karena yang kita khawatirkan ketika teman-teman langsung memulai iklan, teman-teman itu langsung nanti takutnya keluar uang banyak, nggak sesuai dengan apa yang teman dapat. Akhirnya teman-teman kecewa untuk berjualan online gitu. Jadi teman-teman baiknya penjualan organik aja dulu, perbaiki tokonya dulu, fotonya dulu. Kebetulan di tim UMKM Shopee juga bisa kita ada foto session gitu. Terus barangnya bisa dikirimkan kah Pak Andra? Bisa dikirimkan. Karena jadi mumpung di regional DKI Jakarta, jadi bisa dimanfaatkan ya ini ya. Boleh informasi lebih lanjut soal itu Pak Andra? Bisa informasi lebih lanjut nanti bisa ke Mas Arief untuk informasinya. Nanti dari Mas Arief bisa ke saya. Jadi teman-teman di sini buat yang mau jualan online cuman belum yakin sama fotonya, kurang memadai fasilitasnya, bisa menggunakan fasilitas dari tim UMKM Shopee Jakarta. Fotonya kita juga udah menyediakan fotografer gitu. Studionya juga gratis semuanya. Ini seru sih Pak Arief, mungkin boleh ditambahkan, ini ada persyaratannya tidak untuk mendaftarkan foto produknya dibantu oleh Shopee? Misalnya satu toko tuh maksimal ada berapa barang yang bisa difotokan dan dikirimkan kemana Pak Arief? Oh baik, terima kasih Bu Yintri. Jadi untuk penggunaan studio foto produk kita, juga studio live streaming kita juga harus yang namanya booking fasilitasnya dulu nih Bu Bapak. Karena kan kita kampus UMKM Shopee Jakarta mewakili daerah Jabodetabek nih, dan banyak kan pasti penjualnya. Jadi kita ada form pengisian khusus untuk booking studio.
Dan studio itu intinya mau berapapun produk yang dikirim asalkan bisa memasuki pemotretan selama sejam. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi misalnya ibu atau bapak hitung bahwa sejam itu bisa bukan upload foto sekitar 6 produk. Nah, ibu bapak nggak apa-apa kirimkan 6 produknya, nanti akan difotokan oleh fotografer kita. Nah, Baik. tapi ada syaratnya juga nih Mbak. Syaratnya adalah minimal ibu bapak ikut kelas lanjutan dari kampus UMKM Shopee yang ada di Jakarta gitu. Jadi setelah didaftarkan dan di-invite emailnya ke ibu bapak gitu ya, nanti akan ikut kelas lanjutan setelah ini dan baru ibu bapak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Seperti itu ibu bapak. Baik. Nah, mendaftarnya di link mana Pak Arief kalau boleh tahu nih? Kalau Oh, misalnya ada. ingin tertarik. Oh, jadi kalau untuk pendaftaran nanti kan sesi besok kita ada Telegram ya, ada Telegram. grup Telegram. Nah, itu nanti Di situ mungkin akan saya share di sana atau Baik. mungkin nanti bisa booking lewat sana atau nanti setelah pelatihan ini Ibu Bapak baru pengen upload produk gitu ya, bukan pengen menggunakan fasilitas studio produk kita. Nah, itu Ibu Bapak nanti bisa kontak tim trainer kita. Salah satu di sini ada Mas Andra juga. Jadi nanti bisa lewat saya, bisa lewat Mas Andra sebagai penanggung jawabnya. Seperti itu. Oke. Baik. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi Telegram untuk pembagian link untuk pendaftarannya ya. Oke, ada Ibu Ismira Afini Mukhtar yang bertanya. Kalau misalnya nih Mas Andra dan juga Mas Arief, kalau kita punya dua produk yang berbeda jenisnya, misalnya fashion sama makanan gitu, apakah harus menggunakan dua toko? Sarannya bagaimana? Atau satu toko dijadikan semua ada di toko itu, atau baiknya dipisah saja memang? Gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Indri. Untuk toko itu karena tujuan dari toko Shopee itu sebenarnya teman-teman ini pada akhirnya itu teman-teman punya merek sendiri yang bisa teman-teman pasarkan. Jadi ketika teman-teman buka toko, itu yang Shopee harapkan teman-teman buka toko itu dengan produk satu kategori. Gitu. Jadi kenapa harus produk kategori? Oke, kita masuk ke toko sepatu, tapi di dalam toko sepatu itu jual ayam goreng. Iya. Itu gimana sih perasaannya kita sebagai customer? Baik. Gitu. Jadi sama kita ketika kita buka toko online dan juga toko offline. Jadi baiknya itu kalau misalkan kita buka toko online untuk produk yang dijual adalah satu kategori saja. Memang satu kategori. Gitu. Fokus di situ gitu ya, supaya Fokus di promonya situ juga aja. nanti enak ya Pak Andra. Oke. Benar. Nah, saya juga mengingatkan Bapak Ibu untuk kembali mengisi link yang sudah kami bagikan ya, absennya. Ini bertanya Pak Andra dan Pak Arief. Jadi link yang dibagikan ini apakah bisa langsung digunakan untuk mendaftar Shopee kampusnya tadi? Bisa sekaligus ya? Jadi Oke, jadi sekaligus saya mau jawab ya Mbak ya. Nah, jadi silakan. dari link itu adalah link untuk pendataan kami. Jadi nanti di situ ada pendataan untuk usaha ibu apa. Dan kalau misalnya kategori produk ibu yang dijualkan sesuai dengan yang bisa dijual di Shopee gitu ya. Nah, jadi nanti akan di-invite ke kelas lanjutannya. Jadi ibu bapak hanya perlu isi link itu ya. Saya tegaskan nih sekali lagi nih, ibu bapak bisa klik link itu untuk mendaftar ke kampus UMKM Jakarta. Karena nanti tim trainer kita itu yang akan meng-invite ibu bapak atau mengundang ibu bapak untuk ikut ke kelas lanjutannya. Seperti itu, Ibu. Baik, kalau begitu tinggal langsung diisi saja untuk kelas lanjutan nanti supaya lebih bisa mengikuti program-programnya lagi gitu ya. Oke, Pak Rojikin selamat pagi yang sudah bertanya. Jangan lupa yang ingin klik tombol raise hand boleh banget ya Bapak Ibu ya, silakan. Mumpung ada kesempatan untuk ngobrol dengan teman-teman dari Shopee. Pak Rojikin bertanya nih Mas Andra dan juga Mas Arief. Produk saya kan masuk di Shopee Food. Nah, apakah ilmu yang tadi dijelaskan selama acara ini bisa diterapkan juga di Shopee Food atau bagaimana? Silakan. Baik. Dari saya tim UMKM saat ini hanya untuk fokus terhadap Shopee Toko. Baik. Gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau mie ayam Bapak itu berjualan di Shopee Toko. Gitu. Misalkan Bapak berjualan apa? Mie ayam. Mungkin mie ayamnya bisa langsung di bahan-bahan baku mie ayamnya mungkin Bapak. Jadi Bapak mungkin saus mie ayamnya Bapak jual di Shopee Toko, dibuat retail itu bisa juga Bapak. Gitu. Tapi dari tim UMKM Shopee sendiri itu kita saat ini lebih terfokus kepada penjualan retail atau Shopee Toko gitu Bapak. Baik. Terima kasih banyak. Lalu kemudian Pak Bernardus ya ini sudah bertanya, apa benar nih Mas Andra dan Mas Arief kalau salah satu trik atau ngakalin untuk dapat banyak pembeli itu dengan cara buka beberapa akun toko padahal sebetulnya hanya ada satu toko. Ada tidak sih yang seperti itu pengalamannya dan sarannya bagaimana? Baik, sebenarnya yang seperti itu setiap hal itu pasti ada oknumnya ya, gitu. Setiap hal pasti ada oknumnya yang berjual, yang berusaha mengakali peraturan
untuk penguntungan sendiri. Tetapi untuk dari sistem Shopee selama 7 tahun dari 2015 itu selalu update. Jadi kita pasti bisa mendeteksi apabila ada akun yang terdeteksi menjual produk yang sama, foto Ya. yang sama, terus juga dari handphone yang sama, itu Oh. nanti akan dikenakan poin penalti yang berakhir kalau misalkan tidak diindahkan peraturannya, itu nanti bakal di-ban akunnya gitu. Oh, jadi Jadi dari sayang apa defense-nya aja yang udah udah bisa dibangun. ke-detect. Heeh. Gitu, Baik, jadi baik. sayang. Jadi sebaiknya tidak dilakukan ya Benar. Bapak Ibu ya. Kita lakukan dengan cara organik yang benar saja supaya bisa meningkatkan penjualannya. Oke, Mm-mm. ada Pak Arinto Wiryoto yang bertanya tentang biaya iklan nih Pak Andra. Biaya Mm-mm. iklan di Shopee itu apakah dibebankan per penjualan item tadi kliknya itu ya, atau fixed rate dengan atau tanpa penjualan? Pokoknya diklik ya bayar, dengan atau tanpa penjualan atau bagaimana? Oke, untuk biaya iklannya sendiri itu nanti dibebankan apabila setiap orang itu mengklik gitu. Tapi untuk misalkan saya sebagai akun A, saya klik iklannya Bapak, oke, iklannya Bapak saldonya berkurang. Tapi kalau misalkan berikutnya saya menemukan iklan Bapak dengan produk yang sama, terus saya klik lagi, itu saldonya tidak berkurang. Oh, Gitu. Jadi oke. untuk satu akun itu hanya untuk bisa satu klik, jadi berkurang saldonya. Gitu. Tapi dengan atau tanpa penjualan tetap bayar ya, Tanpa berarti kurang lebih. penjualan, ya, Pokoknya dengan ngitungnya per atau tanpa kliknya aja. penjualan. Oh, Makanya baik. makanya dari situ kenapa Mm, sih kita harus memastikan foto produk kita itu yang bagus, karena ya. apabila kita udah iklan Mm, terus juga foto produk yang nggak bagus, orang udah mengklik, tiba-tiba dia melihat produk yang nggak jadi, akhirnya dia pindah ke toko lain atau pindah ke produk lain, itu yang sangat disayangkan. baik. Uangnya terbuang seperti itu. Iya, ya. Jadi kita maksimalkan ya supaya ketika mengklik produknya itu langsung beli jadi beli gitu ya Pak Iya. Andra. Oke, ada Ibu Sakina. Selamat pagi Ibu. Halo, apa kabar? Ini nama tokonya Baby Aulia. Saya sudah punya toko di Shopee sejak 2018 nih Pak Andra. Mau tanya, dari pengalaman saya, penjualan saya dulu sempat meningkat drastis saat dapat undangan program Flash Sale Shopee. Tapi sampai sekarang saya belum pernah dapat undangan lagi nih Pak untuk ikut program yang sama. Nah, itu kira-kira bagaimana caranya supaya bisa dapat undangan flash sale lagi? Apakah memang Oke. menunggu undangan ya, Pak Andra? Ya, baik. Jadi untuk itu yang dinamakan promosi Shopee yang ada dua cara yang bisa kita dapatkan. Pertama, kita diundang atau kita menominasikan sendiri. Jadi kenapa kita terkadang tidak diundang atau diundang itu karena nanti dari tim Shopee itu akan melihat performance toko kita gitu, melihat performance-nya dulu. Kalau misalkan performance-nya menurun, berarti dia akan memprioritaskan yang performance-nya naik. Karena kan di Shopee itu memfokuskan agar orang ketika datang ke Shopee itu langsung transaksi. Jadi berlomba-lomba untuk menjadi posisi yang paling atas berjualan di Shopee. Tapi jangan khawatir kalau misalkan Bapak belum dapat undangan. Bapak bisa pergi ke fitur Shopee, bisa juga nanti dari handphonenya, bisa ke saya, toko saya, lalu promosi toko, di situ nanti Bapak bisa lihat promosi Shopee, Bapak bisa nominasikan produknya. Gitu, Baik, jangan terima khawatir. kasih. Iya, Mm-mm. terima kasih tadi soal iklan. Nah, ini masih soal iklan juga nih. Tadi juga banyak yang bertanya. Iklan. Ibu Vera juga nanya nih, dari MedLabs sudah masuk jadi member Shopee Mall. Nah, kami Mm. sudah pernah mengikuti program produk serupa dan iklan pencarian juga. Tapi Mm-mm. peningkatan penjualannya nggak signifikan karena kalah dengan toko yang beriklan lebih banyak gitu kan ya Pak Andra. Mm-mm. Nah, boleh tipsnya dong supaya kami bisa ikut program iklan yang baik supaya targetnya itu terpenuhi. Ada trik atau Mm. tidak? Program iklan baik berarti itu udah Shopee Mall ya. Ya, sudah. Gitu. Kalau udah Shopee Mall, jadi kita ada namanya relationship-nya manajer sendiri. Oke. Iya gitu. Jadi kalau misalkan Ibu sudah jadi Shopee Mall, Ibu jangan khawatir, nanti akan dikontak oleh tim RM-nya dari Shopee. Itu jadi setiap Shopee Mall yang ada di Shopee itu ada yang manajer yang mengurusi untuk gimana sih tokonya agar berkembang. Jadi Ibu dari kami, Ibu karena di sini beda ya kalau untuk tim UMKM yang baru mulai dengan yang sudah di atas itu karena nanti apa namanya strateginya beda. Jadi kalau dari saya, Ibu bisa mengikuti strategi yang dari RM berikan seperti itu. Oke. Kalau untuk Shopee Mall seperti itu, Ibu. Itu berarti nanti akan dibimbing sendiri, akan dihubungi setiap saat atau secara Ya, rutin akan dicek atau bagaimana? jadi ada orang yang bertanggung jawab untuk Heeh. akun situ dari tim Oke. Shopee gitu yang akan dicek secara berkala, misalkan seminggu sekali, misalkan atau enggak ada promo Shopee. Misalkan lagi tanggal cantik 44. Ya. Mungkin di sini teman-teman tahu ya tanggal cantik ya. Oke, nanti kalau misalkan ada tanggal cantik, itu teman-teman nanti akan langsung dihubungi oleh tim Shopee-nya. Nah, sebagai pihak Shopee Mall, ketika Ibu dihubungi oleh
pihak RM Shopee untuk promosi, Ibu ikut aja untuk promosi yang ada seperti itu. Oke, Gitu. baik. Jadi meningkatkan Oke. exposure. Iya, untuk menaikkan exposure. Terima kasih Hmm. banyak. Berikutnya kita akan coba untuk live ya. Ada yang sudah bergabung di sini dengan Bapak atau Ibu siapa? Selamat siang. Halo. Siang. Selamat siang, Ibu. Ada di kota. Selamat siang, selamat bergabung dengan kita. Ibu, silakan pertanyaannya bersama dengan baik. Mas Andra atau mungkin Mas Arif ya. Iya, ini saya dengan Ibu Hadijah dari Jus Kurma Bugardi. Saya Baik. tuh udah lama buka di Shopee. Tapi karena masih waktu itu kita dapat informasinya coba-coba gitu. Jadi belum tahu teknik yang benarnya. Jadi nggak ada yang nanya. Paling yang nanya mancing saudara-saudara gitu kan buat pancingan. Terus juga nggak ada yang beli. Terus akhirnya jadi lama-lama kita kan belajar webinar sana sini sana. Jadi kan terbengkalai itu. Nah, sampai sekarang. Jadi kayaknya sih ada mungkin udah 3 tahunan. Nah, kalau saya pengen tahu apakah aktif atau enggak nih akun toko saya. Boleh saya langsung dicek, Ibu username-nya boleh mungkin tulis di kolom chat Zoom-nya. Ya. Di itu ada sih sebenarnya tadi saya udah tulis tuh di chat. Saya juga nanya di chat Jus Kurma Bugardi. Huruf kecil semua kan ya? Apa saya ketik lagi ya? Boleh. Bulgari. Betul, Saya Ibu? ketik lagi. Sebentar, saya Boleh. ketik lagi. Ya, silakan. Bisa Jus langsung kurma, dicoba untuk dicek ya. Kalau untuk akunnya aktif atau tidak, itu berarti dalam kurun waktu tertentu harus terus dicek ya Pak Andra? Iya, harus terus langsung dicek gitu. Karena dalam seminggu teman-teman log out dari akunnya, karena kan ini sistem ya Kak ya, dia Saya sih sebenarnya algoritma. nggak log out. Oh gitu. Saya nggak log out nih sampai sekarang aja, makanya masih bisa dibuka. Cuman kayaknya nggak aktif gitu loh, karena udah berapa tahun gitu ya, terus pandemi segala kan. Iya, karena kan boleh kita jelaskan dulu. Jadi setiap hari itu banyak juga penjual yang baru, banyak juga penjual yang yang sudah lama gitu. Jadi kalau misalkan di sistem itu, kalau misalkan kita udah jarang mengikuti, udah jarang aktif, udah jarang aktifin fitur promo, jarang ngikutin promo Shopee, itu lama-lama begini turun ya. Terus naik yang naik yang lain, yang rajin, yang konsisten, yang fitur naikkan dalam produk. Kategori yang sama atau tidak? Random saja Pak Andra? Random saja baik. gitu. Jadi harus rajin yang namanya. Jadi teman-teman di sini selain teman-teman itu ada yang namanya fitur naikkan produk. Ya. Jadi itu program gratisnya dari Shopee. Apabila teman-teman di sini belum ada dana untuk beriklan, itu ada yang namanya fitur naikkan produk. Jadi teman-teman bisa pilih ke saya, toko saya, pilih produknya, lalu nanti ada pilihan fitur naikkan produk di setiap produknya teman-teman. Dan itu harus dilakukan 4 jam sekali, utamanya pada siang hari gitu. Oke, baik. Nah, terus jadi untuk ngecek akun saya masih aktif atau enggak gimana? Oke, Jus Kurma, bentar. Bugardi. Jus Kurma Bugardi. Oke, Jus Kurma Bugardi. Mohon maaf, Ibu, setelah saya cek, Ibu tokonya belum ada. Iya, kayaknya udah nggak aktif sepertinya. Nah, ya itu makanya. Jadi gimana tuh? Saya takutnya nanti kalau saya bikin lagi pakai nama itu nggak bisa lagi nanti. Enggak. Ibu coba aja untuk upload ulang akun barunya, terus Ibu ikuti untuk promo Shopee-nya, gitu. Enggak, sebentar. Maksudnya ulang ini saya ulang register lagi daftar baru atau upload foto atau gimana nih? Upload foto baru aja Ibu produknya. Coba Ibu produk baru aja. Produk baru nanti aja. Kalau nggak bisa, baru nanti saya nanya di Telegram kali ya. Boleh, silakan. Boleh, gitu. Untuk konsultasi. Terima kasih banyak nih Mas. Iya, baik Ibu. Selamat, semoga juga sukses. Terima kasih bisa dikasih kesempatan bertanya. Terima kasih. Jus kurma kayaknya perlu dipromo nih sekarang ini, apalagi selama bulan Ramadan ini ya. Pasti bakalan laris tuh, Bu. Silakan dicoba ya. Oke, baik. Berikutnya kita akan masih membahas tentang pertanyaan yang sudah di-submit di Q&A ya. Ada Ibu Ana dari iHoney. Untuk program afiliasi, bagaimana di Shopee? Mas Andra atau mungkin Mas Arif, silakan. Jadi teman-teman, untuk di Shopee sendiri ada yang namanya jaringan influencer Shopee. Jadi di sini, misalkan Mbak Indri mau ikut dari program afiliasi, jadi Mbak Indri mungkin punya followers di Instagram ya, Mbak Indri bisa men-share akun jualan saya di Instastory atau di Instagram Mbak Indri. Jadi ketika ada orang beli lewat link itu, si Mbak Indri dapat komisi dari penjualan itu. Kayak gitu program afiliasi. Jadi ada program afiliasi untuk penjual yang menyediakan link. Terus ada program afiliasi pembeli yang menyebarkan link. Kayak gitu.
bisa diikuti langsung ya. Oke, Bisa. Mas Arif mungkin ada tambahan untuk program afiliasi atau sudah cukup dari Mas Andra? Sudah dijelaskan semua Mbak sama Mas Andra tadi. Baik, baik kalau begitu. Terima kasih. Berikutnya ada Ibu Gloria Historina dari produknya Bebek Cerewet. Waduh, enak sekali nih kayaknya ya untuk bebek ya. Ini beliau bertanya, pengiriman apa saja ya Mas yang aman untuk produk frozen food? Oke, untuk Ya. produk frozen food sebenarnya untuk pengiriman misalkan ibu keluar kota itu ibu udah mulai menyiapkan dana untuk packaging yang rapih untuk Ya. pembelian ice pack karena untuk frozen food itu harap dipastikan ketika kita sampai barangnya ke customer itu kan pengennya ke customer juga barangnya sampainya itu masih dingin, masih Betul. baik sampai produknya. Ya. Ya, jadi ibu mesti menyiapkan ice gel. Tapi kalau misalkan ibu belum ada dana untuk itu, kita sarankan dari tim UMKM Shopee, bukan halangan ibu untuk berjualan online frozen food, tetap harus jualan. Cuman caranya ibu bisa pakai yang instan atau same day. Instan atau same day ada apa aja? Ada Gojek, ada Grab, gitu kan. Gojek sama Grab itu melayani pengiriman sampai 40 km. Gitu. Jadi mungkin yang di ibu misalkan di mana Jakarta Pusat, di Depok masih bisa beli, di Bekasi masih bisa beli, kayak gitu ibu. Kalau untuk pengiriman keluar kota ada rekomendasi tidak ya atau saran bagaimana? Saran pengiriman luar kota untuk pengiriman saat ini itu semuanya kita harus sebenarnya dari pihak penjualnya sih, jadi harus menginformasikan kalau itu makanan. Gitu, dikasih stiker makanannya, di packagingnya rapi, terus dikasih bubble wrap, dilapis lagi kayak gitu sih, gitu. Karena seperti yang kita tahu untuk jasa kirim itu kan dia gudang ya, jasa kirim. Jadi emang mungkin perpindahan barangnya itu tidak lancar, tidak ada yang dilempar, ada yang gimana mungkin. Baik, lebih hati-hati pada saat proses pengiriman ya dengan informasi yang tepat begitu ya deskripsinya. Ada Ibu Chin Santi yang bertanya untuk iklan ini. Ini berarti dihitungnya per klik itu per produk atau kita bisa iklan the whole tokonya, satu toko tuh diiklanin semua gitu. Jadi bisa dapat isi-isinya tuh macam-macam gitu, Pak Andra. Bisa tidak ya seperti itu ya? Enggak, untuk iklannya sendiri itu per produk, per halaman produk gitu. Jadi untuk keseluruhan iklannya belum ada gitu. Oke, baik. Jadi bisa per produk ya. Kemudian Ibu Trini Anggraini dari produknya Zarming, namanya Zarming Batik ya, ini fashion ya, kita coba bahas ya. Menjual pakaian sudah cukup lama, tapi tidak ada penjualan. Nah ini kenapa ya? Apa yang perlu direvisi atau perlu dicek lagi gitu? Jumlah stok tiap produk saya hanya sedikit. Apakah karena itu? Enggak sih, sebenarnya bukan karena produk, cuman karena kan seperti yang kita tahu untuk penjualan fashion itu banyak ya. Jadi ibu boleh cek tuh di sebelah kiri kanan ibu kompetitor jual batik fashionnya kayak gimana, coba ibu perhatikan dari harganya gimana, dari persaingan gimana gitu. Terus ibu juga jangan lupa seperti yang saya bilang dari awal, ketika kita berjualan online itu jangan diabaikan toko online-nya dan jangan berharap orang langsung datang ke toko kita. Kita juga mesti keluar menjemput yang namanya si customer itu. Caranya gimana? Caranya kita pakai fitur promosi. Jadi ada yang namanya promo toko. Terus juga ibu juga aktif untuk mengikuti program dari Shopee. Misalkan kayak tadi program gratis ongkir. Gitu ibu. Nanti kalau misalkan mau konsultasi lebih lanjut, boleh nanti via Telegram. Nanti kita bahas lebih detail. Oke. Jadi memang harus aktif untuk ikut program promo ya yang disediakannya. Dan itu kan juga banyak sekali ya, Mas Andra ya. Jadi bisa aktif, ayo ikutan program promonya. Berikutnya Ibu Martina dari Dapur Gantari. Apakah fitur status itu mempengaruhi performa toko? Terus juga fitur komen sama ranking gitu, itu juga mempengaruhi ranking tokonya juga atau tidak? Apa saja hal-hal yang mempengaruhi rankingnya toko ini ya? Hal-hal yang mempengaruhi rating toko adalah yang pertama rating dari setiap penjualan ibu. Rating setiap penjualan kayak gimana sih? Seperti saya membeli di produk ibu, cuman ibu ternyata layanannya pas saya jawab chatnya jutek, nggak ramah gitu, nggak ramah. Dan juga ketika saya tanya ibu jawabnya nggak detail mengenai produknya ibu. Akhirnya saya kasih rating bintangnya bintang 4 atau bintang 3 kayak gitu. Itu pertama dari rating. Yang kedua dari banyaknya penjualan seperti itu ibu. Nah kalau untuk like comment itu hanya fitur engagement-nya aja. Tapi balik lagi kalau fitur engagement itu diutamakan lebih ke yang konsisten gitu. Semakin yang konsisten itu akan semakin banyak nanti dari yang like, dari yang komen kayak gitu. Oke, baik. Pak Andra, jadi perbaikan toko itu dilakukan tadi ya, dilihat tokonya, deskripsi barangnya, lalu kemudian fotonya. Dari situ dulu ya kita mulainya ya, dulu semuanya. Pak Andra. Baik.
Kalau sudah baik, performanya bisa ditingkatkan melalui engagement atau barangkali melalui iklan ya. Oke, Ya, terima kasih. Ada Ibu Ade Sri Ishak yang bertanya dari Goodie Bake ini. Saya sudah daftar Shopee Food tapi kok belum di ACC ya? Prosesnya bagaimana, Pak Andra? oh gitu. Mohon maaf. Jadi untuk dari Shopee Food dan tim Shopee UMKM Toko itu berbeda. Jadi kalau untuk Shopee Food nanti akan ada sales dari Shopee partner yang akan datang ke Ibu kayak gitu. Atau Ibu bisa untuk menghubungi pihak CS-nya aja seperti itu dari akun Shopee-nya Ibu. Gitu. Jadi ada dia pilih saya, nanti di paling bawah ada chat dengan CS Shopee. Nah, itu Ibu bisa bertanya mengenai akun Shopee Food-nya Ibu. Silakan gitu. Oke. Tapi biasanya proses ACC berapa lama, Pak Andra? ACC itu pihak dari pihak screening itu 3 minggu sih Kak, Oh, baik. gitu Sekitar 3 minggu segitu dari ya. Shopee. Mm-mm. Oke, sekitar segituan Bu, tapi bisa langsung chat saja dengan CS-nya ya untuk memperjelas bagaimana statusnya. Pak Setiawan Guntarto, selamat siang Pak. Terima kasih sudah bergabung. Bagaimana saran untuk tahapan kapan beriklan di Shopee berdasarkan pertumbuhan tokonya? Misalnya ketika Gitu, pertama kali buka pertanyaan nih. toko, langsung iklan bolehkah? Iklannya seperti apa gitu ya? Nanti semakin berkembang, iklan apa lagi yang cocok begitu? Ada. Baik, jadi pertama mungkin teman-teman bisa lewat. Jadi teman-teman di sini kalau untuk beriklan berarti teman-teman udah mulai akses aplikasi Shopee-nya bukan dari handphone aja, tapi dari akses dari website Shopee namanya Seller Center. Itu teman-teman mulai akses dari situ. Nah, dari situ teman-teman nanti bisa mulai dari iklan yang udah ada penjualannya. Oke. Yang udah ada penjualan. Jadi logikanya ketika kita beriklan itu harus yang udah ada penjualannya dan yang udah ada rating. Karena ketika yang udah mengiklan itu, jadi itu lebih gampang si orang ketika melihat iklan memutuskan untuk bertransaksi melakukan pembelian produk itu. Kayak gitu baik. sih. Nanti ketika sudah berkembang, makin berkembang, kalau jenis iklannya tuh bebas aja ya berarti Mas Andra Iklannya ya? itu teman-teman misalkan tadi udah ada produk A, udah ada laku dan udah ada ratingnya, teman-teman bisa pakai iklan pencarian dan iklan produk serupa digabung jadi satu. Oh, baik. Seperti itu nggak apa-apa. Jadi makin banyak, nanti ketika kita mengecek iklannya, si customer mengklik iklannya, ternyata dia melihat produk lain yang lebih menarik di tokonya. Ya. Jadi dia bisa melihat atau membeli produk lain. Makanya itu pentingnya mengupload berbagai produk di tokonya teman-teman gitu. Baik. Terima kasih banyak. Yuk, Bapak Ibu yang mungkin ingin klik tombol raise hand, mau ngobrol langsung sama Mas Andra atau Mas Arief, silahkan ya. Kita masih punya waktu, jadi silahkan saja langsung diklik tombol raise hand yang mungkin ingin berkonsultasi secara langsung ya. Ada dari Ibu Josephina, ini nama produknya Mom Cookies. Seandainya saya jual kue kering, ini kan lagi mau lebaran ya Mas ya, ini pasti banyak banget yang jual kue kering. Kalau dikirim keluar kota itu kan pasti hancur walaupun sudah memakai bubble wrap. Apakah ada solusinya atau mungkin sarannya bagaimana untuk kue kering pengirimannya supaya aman keluar kota? Nah ini biasanya bagaimana Mas Andra? Untuk pengiriman keluar kota berarti ya kita sarankan emang pengirimannya karena emang ya seperti yang disebutkan tadi sebelumnya kan untuk pengirimannya kita pasti sebutkan kalau misalkan produk itu ditempel stiker kalau produk itu makanan itu karena kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi nanti pada di proses pengirimannya kayak gitu sih. Jadi baiknya emang dari kitanya aja mungkin di bubble wrap. Kalau ibu udah tahu mungkin ya kalau misalkan ibu udah tahu itu udah pasti hancur atau gimana, ibu boleh di stop dulu atau mungkin dites dulu aja. Misalkan ibu ada penjualan satu ke Surabaya, ibu juga tes aja dulu satu ke Surabaya, lalu ibu nonaktifkan lagi pihak jasa kirimnya. Setelah itu ibu tahu gimana hasilnya nanti, baru nanti ibu boleh melanjutkan lagi untuk pengiriman luar kota kayak gitu. Oh, jadi ada reviewnya begitu ya dari jasa pengiriman yang A, B atau C mana yang lebih baik begitu ya. Bisa dilakukan sambil jalan ya kalau itu ya kita harus tahu juga ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kita akan coba untuk raise hand yang sudah bergabung. Ada Ibu Bina atau dengan Ibu siapa ini yang sudah bergabung? Dianita, Mbak. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Selamat siang Mbak Indri. Terima kasih sudah bergabung. Silakan ya dengan Mas Andra atau Mas Arief ya. Iya, selamat siang Mas Andra dan Mas Arief. Siang. Ini saya mau tanya, kan saya sendiri merasakan pengalaman sebagai pembeli di Shopee. Kadang saya suka kan kalau ada satu toko itu saya beli, di situ kebutuhan saya A, terus lihat produk-produk yang lain ternyata ada produk B, C, D yang kira-kira berkaitan dengan produk A itu. Sehingga daripada repot cari di toko lain, saya beli di toko yang itu, yang lengkap gitu kan. Nah, masalahnya kalau dipraktekkan pada toko saya
Saya kan punya merek sendiri. Produk saya itu madu. Jadi saya punya peternakan lebah sendiri. Produknya yang saya jual ya merek saya gitu kan. Cuman kan kadang-kadang orang selain cari madu, misalnya cari kurma juga, misalnya kayak gitu ya. Cuma kan saya tidak menghasilkan kurma. Nah, itu sedangkan saya kasih nama toko itu sesuai merek produk saya. Nah, gimana caranya nih, enaknya gimana ya? Apa saya bikin toko baru lagi yang saya bisa jual produk dengan merek saya sendiri dan merek dan pendamping-pendampingnya dengan merek beragam, atau saya bikin katalog baru di toko saya, yang toko saya namanya Bina Apiari. Tadinya kan saya bikin katalog per produk saya sendiri yang mereknya memang merek saya sendiri. Nah, terus kalau ujuk-ujuk saya jualan kurma, mereknya beda, itu enaknya gimana ya? Gitu. Baik. Positioningnya takut nanti membingungkan pembeli juga. Iya, berarti apa saya perlu buka toko baru lagi atau gimana gitu? Ya. Baik. Terima kasih. Silakan, Mas Andra. Oke, terima kasih Ibu Bina sudah berbelanja di Shopee. Baik. Nita Mas, itu Bina Apiari toko saya. Oh iya, terima kasih Mbak Nita sudah berbelanja di Shopee. Iya benar. Sebelum kita berjualan di Shopee, ada baiknya kita merasakan pengalaman sebagai pembeli online dulu. Gitu. Ya, jadi kita ada sebagai pengalaman pembeli online. Jadi kita tahu nih ketika kita berbelanja secara online, jadi ketika kita buka toko, kita tahu apa yang perlu dikembangkan dalam sebuah toko, itu salah satunya. Baik, terima kasih Bu Nita. Baik, untuk produknya, karena produk madu dan kurma itu tidak berjauhan, boleh apabila untuk kedepannya nanti Mbak Nita itu mungkin bisa cari distributor kurma dan mungkin packagingnya mungkin atas nama Mbak Nita, itu mungkin salah satunya. Lalu yang keduanya, boleh mungkin Mbak Nita untuk juga kurma dengan merek lain, tapi jangan terlalu banyak merek karena fokusnya kan kurmanya itu hanya opsional, tetap gitu. Jadi pilih salah satu merek aja yang Mbak Nita percaya untuk Mbak Nita jual lagi, kayak gitu, cukup kayak gitu aja. Tapi berarti tetap boleh dengan menggunakan brand yang lain dimasukkan ke dalam toko kita ya, itu masih tetap akan bisa mempertahankan identitas tokonya begitu ya Mas Andra? Benar. Oke. Jadi bisa jadi opsi nih Mbak Nita ya, mudah-mudahan bisa membantu mumpung lagi Lebaran ya, masa-masa bulan Ramadan. Oke, nggak perlu bikin toko baru lagi ya Mas, cukup tambah itu. Udah bagus ya. Tokonya jangan. Ditambahkan. Terima kasih banyak Mas Andra, Mbak Indri dan Mas Ari. Baik, untuk Ibu Vita Arianti, PMP produknya nih. Saya mau tanya, kalau misalnya kita punya toko Shopee, pembeli itu otomatis bisa transaksikah dengan Shopee Pay Later secara otomatis ya? Langsung gitu, atau kita harus aktifkan menu tertentu dulu? Enggak sih. Kalau untuk penjualan dengan Shopee Pay Later, itu nanti lihat dari tokonya yang mana udah aktif gitu. Nah, itu nanti random ya. Random secara acak, nanti Shopee yang akan melihat tokonya kalau misalkan ada penjualan, terlihat aktif. Itu nanti otomatis akan muncul kok Shopee Pay Later-nya. Misalkan saya mau beli dengan Shopee Pay Later, PMP-nya Ibu. Nah, itu bisa kalau misalkan Ibu ternyata tokonya udah aktif gitu, udah ada penjualan seperti itu. Cuman jangan ragu sih. Jadi intinya memang performa tokonya harus diperbaiki dulu ya. Benar. Dari awal tadi. Kalau tokonya aktif menambahkan produk, ada penjualan dan lain-lain, itu pasti akan bisa dioptimalkan begitu ya. Iya. Ada Ibu Ani Widyastuti, akun di Shopee saya kan berupa craft nih barang-barangnya. Nah terus sementara di bulan Ramadan ini, Mas Andra, saya pengen jualan kue kering. Boleh nggak ya kalau produk craftnya saya sembunyikan dulu, nanti selama Ramadan itu setelah Ramadan produk craftnya dimunculkan kembali gitu. Bisa nggak ya kalau seperti itu? Sarannya bagaimana? Itu triknya sih, boleh. Cuma nanti pasti berarti Ibu bongkar lagi dari awal semuanya, dari foto profilnya, dari deskripsi tokonya, Ibu buat deskripsi produknya. Kita tidak melarang untuk pergantian kategori produk. Itu emang harus disesuaikan, si seller harus bisa ngelihat jeli di mana peluangnya gitu. Tapi untuk yang craftnya itu dipastikan itu produknya itu jangan pre-order ya. Dan pastikan itu hanya pada saat bulan puasa gitu. Nanti pada saat itu balik lagi ke produk awalnya dengan sesuai, pokoknya tujuan akhirnya itu dari tim Shopee untuk tokonya teman-teman bisa punya produk dengan merek sendiri yang bisa dieksporkan. Oke. Kalau terkait dengan kasus tadi, berarti apakah harus mengganti nama tokonya? Kalau seandainya ada craft-craftnya begitu kan nggak nyambung dengan kue keringnya misalnya gitu ya, Mas Andra? Iya, benar harus disesuaikan lagi. Disesuaikan lagi. Bisa begitu ya? Dengan produk bisa. Nanti dikembalikan lagi. Baik. Ini jadi solusi juga nih buat Bapak Ibu yang mungkin ingin memfokuskan jualannya di beberapa kategori tertentu yang laris gitu ya di bulan Ramadan ini. Oke.
Ada Ibu Nur Badriah. Saya sudah ada toko di Shopee. Mau tanya bagaimana caranya untuk buat slide banner atau banner video di toko kita. Apakah harus Oh, produksi sendiri atau mungkin ada bantuan yang bisa diberikan dari Shopee atau bagaimana ya? oke. Kalau untuk video itu saat ini kita belum ada untuk bantuannya. Saat ini kita hanya fasilitasi untuk teman-teman hanya untuk foto produknya. Tapi mungkin ke depannya kita akan ada ke depannya itu ya. Tapi untuk saat ini kita hanya memfasilitasi teman-teman untuk memfoto produknya di kampus UMKM Shopee Jakarta. Seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk bannernya sendiri, kita selalu setiap dalam training kita itu kita akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan Canva. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang familiar atau udah ada yang familiar dengan Canva. Itu di situ ada yang gratis, ada yang berbayar juga, tapi saya sarankan pilih yang gratis untuk pembuatan banner di Canva-nya. Kayak gitu Baik. sih teman-teman. Teman-teman masih bingung, teman-teman boleh contoh dengan toko-toko lainnya aja. Di Shopee teman-teman jangan ragu untuk amati tiru modifikasi, asal jangan Yes. comot gambar ya. Oke. Gitu. Kalau itu udah kriminal ya teman-teman. Ya, yang penting juga disesuaikan dengan ukuran bannernya, jangan lupa ya, supaya bisa pas dan bisa terlihat dengan jelas produknya gitu ya, dan menarik perhatian dari calon konsumennya. Oke, ada Pak Setiawan Guntarto, selamat siang Pak, halo apa kabar? Masih yang ingin klik tombol raise hand, masih kami persilakan ya Bapak Ibu, silakan yang ingin berkonsultasi secara langsung ya. Mas Andra, Mas Arief, adakah di Shopee itu ada fitur nggak ya untuk membantu promosi produk UMKM-nya lewat media sosial? Ada tidak ya? Untuk UMKM sendiri yang kita bantu untuk promosikan itu udah langsung mengikuti kelas kampus UMKM sih. Kita lebih ke gimana untuk prosesnya. Tapi kalau untuk yang di Shopee-nya sendiri itu kita untuk mempromosikannya nggak berdasarkan UMKM, tapi kita berdasarkan program, misalkan program gratis ongkir gitu. Oke, Jadi baik, kalau baik. tokonya Bapak mau ikuti promosikan, berarti Bapak harus ikut program seperti itu. Baik, mengikuti programnya jangan lupa. Jadi tetap harus aktif untuk mengecek ya, ada promo-promo apa saja yang sedang Benar berlangsung sekali kayak gitu ya. Karena di setiap tanggal-tanggal pasti ada momen-momen khusus nih yang bisa diikuti. Oke, berikutnya kita ke Pak Herman dulu ya. Selamat siang Pak Herman, sudah bergabung dengan kita hari ini. Ya, selamat siang Bu Indri. Selamat siang. Pak Herman silakan dengan Mas Andra dan Mas Arief ya. Iya, biar lebih akrab saya panggil Om Andra ya. Oh, siap Pak. Ya, Siap Pak. Boleh, Om boleh. Andra, ya Om Andra dan Om Arief ya. Ya, Saya silakan. mau nanya dong, itu kalau nggak salah tahun lalu, saya tuh pernah dapet orderan dari Malaysia. Itu ya baju koko saya, itu juga cuma satu order sih. Nah, yang pertanyaan saya itu, apakah dapat order dari Malaysia itu masuk kategori Shopee ekspor ya? Oke. Nah ya, kemudian pertanyaan kedua, ini kelihatannya juga udah mau menjelang habis Ramadan nih, tapi belum ada nih order dari Malaysia. Apakah memang itu dikasih untuk toko-toko dengan kriteria tertentu? Mungkin kalau yang paling tertinggi kan Shopee Mall ya, dalam Shopee ya. Nah, saya rasa itu aja. Terima Baik. kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Silakan Terima Mas kasih. Andra. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman atas pertanyaannya dan terima kasih telah mengikuti program Shopee Ekspor. Jadi untuk program Shopee Ekspor saya sebutkan dulu. Shopee telah menjalankan namanya program Shopee Ekspor. Jadi teman-teman bisa memasarkan produknya di 7 negara, termasuk Brazil dan Meksiko ya, dan di seluruh negara Asia Tenggara. Nah, fokusnya teman-teman hanya untuk fokus di Shopee Indonesianya aja. Nah, kalau misalkan Bapak Herman tadi udah ada penjualan dari Malaysia, karena kan untuk kita si orang customer dari Malaysia-nya itu membeli produknya, kakak kan melihat deskripsi produknya. Coba Pak Herman dipastikan lagi deskripsi produknya. Karena kan itu nanti dari deskripsi produk, itu yang mentranslate-nya tim Shopee. Itu translate-nya by system dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, itu mesti dipastikan lagi bahasa yang digunakannya bahasa baku atau bukan, seperti itu. Dan juga kalau untuk program Shopee Ekspor itu untuk aktivasi fitur promosi dan fitur iklannya itu kita mesti ada biayanya. Boleh dicek nanti seperti itu. Itu sih Pak. Jadi biar kita nge-up lagi tokonya, itu kita bisa biaya iklan khusus untuk di negara Malaysia aja atau pilih vouchernya. Kayak gitu sih Bapak. Oke, tapi ini berlaku untuk semua toko ya Pak. Artinya tidak diberlakukan untuk toko-toko tertentu tadi seperti pertanyaan kedua, misalnya di Shopee Mall khusus atau bagaimana begitu? Enggak sih, tidak ada. Ya? Tidak ada untuk penjualannya. Kalau misalkan memang dari foto produk dan deskripsi produknya udah menarik, itu pasti nanti akan dibeli gitu. Tapi untuk tambahan untuk Shopee Ekspor itu nanti untuk gaya bahasanya itu lebih baku.
Baik. Itu seperti Baik. itu aja sih. Terima kasih. Ya, berikutnya boleh silakan Bapak Ibu yang masih ingin klik tombol raise hand, kita masih punya waktu ya untuk berkonsultasi. Selamat siang untuk Ibu Evita, barangkali yang sudah mau bergabung. Halo Ibu. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Bakso Tebet, betul ya Bu produknya? Iya, betul, Ya, betul, Mbak silakan Tebet. dengan Mas Andra dan Iya. Mas Ari. Mas Andra, saya mau tanya Boleh, nih. Bu. Saya kan ada produk itu berapa kali ikut yang Shopee Murah Lebay, Oke. terus ada juga bikin yang voucher toko ya Mas Andra. Tapi kok saya lihat yang belanja di toko saya itu baru masih customer-customer yang memang sebelumnya sudah di marketplace lain itu belanja sama saya gitu. Belum ada yang artinya dari organik Shopee-nya sendiri yang belanja. Itu gimana ya Mas Andra? Aku mesti ngecek tokonya Ibu. Terima kasih Ibu udah bertanya. Cuman aku mesti ngecek tokonya Ibu. Dan Ibu gimana untuk aktivasi fiturnya? Gitu, Ibu udah ikut nominasi Murah Lebay, udah ikut program Shopee. Tapi itu gimana untuk ikutnya? Gimana? Apakah sebulan sekali atau emang tiap minggu ikut? Apa gimana? Gitu. Karena untuk agar toko kita dikenal itu mesti konsisten untuk ikut gitu. Dan juga terus-terusan. Saya sih ikut baru sekali aja pas saya lihat responnya cuma ya artinya cuma itu aja gitu. Saya nggak ikut-ikut lagi. Oh, berarti Itu. memang harus dikonsistenkan ya, Mas Andra? Itu itu yang jadi permasalahan kita untuk berjualan online. Ketika kita udah sedikit itu langsung kecewa dan langsung berhenti di situ. Jadi ketika kita jadi nggak apa-apa Ibu, diteruskan aja, tapi ingat disesuaikan dengan harganya apabila ikut promo ya, persentasenya. Gitu. Jadi tetap diteruskan aja promonya gitu, jangan. Artinya promonya tidak usah di stop sama sekali atau di stop untuk beberapa waktu tertentu untuk direvisi ulang begitu, Mas Andra? Boleh. Boleh, mungkin Ibu ada promonya, mungkin setelah Ibu ngeliat promo, Ibu analisa dulu. Setelah Ibu analisa, oke, nggak ada, tapi Ibu udah pastikan produk sama deskripsi produknya udah jelas. Oke. Sudah sih, sudah jelas dan setiap promo juga saya selalu analisa harganya. Cuma memang saya lihat yang melihat, yang membuka produknya tuh lumayan ada sih banyak. Cuma kok yang tertarik gitu nggak ini. Cuma orang-orang kan saya biasa tuh customer yang sudah memang pernah belanja sama saya, even di marketplace lain selalu saya informasikan bahwa saya bukan cuma di marketplace itu, tapi semua link penjualan itu saya share gitu loh. Baik. Jadi kadang-kadang mereka mungkin ada yang lihat seperti itu, terus mereka lihat ada promo di Shopee yang lain gitu kan, ditambah dengan promo yang saya buat, jadi mereka ambil kesempatannya gitu. Itu aja sih. Iya. Ya nggak apa-apa Ibu. Itu udah benar yang Ibu lakukan, itu mempromosikan promosi Ibu promosi akun Shopee Ibu, akun tokonya Ibu, dipromosikan ke mungkin sosial media lain atau WhatsApp lain gitu. Nah, itu udah benar, cuman untuk lebih kita emang dikenal itu emang kita agak butuh effort lebih untuk aktivasi promosinya untuk fitur terus dijalankan ya. Terus ada juga nih yang mungkin tadi kita belum pelajari yang namanya Shopee Feed dan Shopee Live. Mungkin teman-teman di sini yang sosial media tahu yang namanya kita jualan live, kita sambil ngobrol. Ya. Nah, itu penting di kelas kampus UMKM itu ada pelajarannya. Kenapa itu penting di Shopee Live? Karena itu nggak cuma yang follow toko kita atau yang nggak cuma yang pernah beli di toko kita. Semua orang yang di Shopee, yang lagi buka Shopee bisa ngelihat Shopee Live. Bisa mengajak calon customer baru nih. Ayo beli. Ayo. Baik, silakan langsung dicoba ya bermacam-macam fiturnya ya. Terima kasih banyak Ibu Evita sudah bergabung dengan kita selamat pagi, selamat siang, menjelang siang. Terima kasih. Berikutnya Bu Paulina atau Ibu Nina duluan ini atau Ibu Ana? Silakan. Halo, selamat pagi, menjelang siang. Ibu Paulina? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Ibu dengan Mas Andra. Selamat pagi, Mas Andra. Saya tolong nanya, bagaimana caranya kita tahu untuk di Shopee kalau kita tuh ada pesanan? Karena nggak ada notifikasi ya. Sedangkan Shopee untuk penjual itu kan tertutup dengan Shopee sebagai customer. Jadi tampilan depan itu selalu sebagai Shopee customer dan saya cuman bagian ngeceknya itu ada chat masuk atau enggak. Nah, karena saya enggak merasa enggak ada apa-apa ya saya
diemin aja. Maksud saya nggak ngecek lebih lanjut. Tapi tahu-tahu ada pembatalan gitu karena saya nggak respon. Maaf kalau misalnya di tempat yang lain itu ada email masuk. Jadi email itu yang memberitakan bahwa kita ada pesanan. Atau ada juga yang lain itu saya ada kayak PIC-nya. Dia tuh yang ngasih tahu, Bu ini ada orderan masuk gitu. Nah kalau di Shopee ini nggak ada. Nah itu bisa bagaimana untuk lebih baik ke depannya ya. Jadi nggak bolak-balik bukain gitu loh. Ya, silakan Mas Andra. Shopee. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Paulina. Baik. Terima kasih Ibu Paulina atas pertanyaan dan sarannya gitu. Boleh Ibu, mungkin kita kalau misalkan Ibu ada orang yang khusus untuk mengecek tokonya Ibu, itu nanti dilihat dari tim Shopee performa Ibu seperti apa. Kalau memang performa Ibu makin lama makin naik, penjualannya banyak, itu pasti akan dikasih untuk tim yang khusus untuk menghandle akun Ibu. Oke. Tapi untuk balik lagi untuk notifikasi, Ibu boleh pilih di saya. Ya. Mungkin Ibu pilih pengaturan notifikasi, itu ada pilih notifikasi di aplikasi, lalu ada notifikasi email. Gitu. Itu yang kalau misalkan Ibu pilih, itu pastikan warnanya hijau. Oke. Kalau hijau aktif. Oke, ini Bu Evita juga bilang ada kok Bu email pemberitahuan. Berarti memang harus diaktifkan dulu ya, Mas Andra? Ya, masih diaktifkan. Kita sebagai pembeli juga ada emailnya kok masuk kepo. Baik. Kalau gitu bisa diaktifkan dulu ya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu Paulina. Berikutnya kita ke Ibu Nina atau Ibu Ana barangkali dari Aihani atau dari Narisa Nusantara. Selamat siang. Iya, saya dengan Ibu Nina dari Narisa Nusantara, Bu. Silakan. Ya, Mbak Indri, terima kasih waktunya siang. Mas siapa nih, Andra dan Om Arif ya. Oke. Saya masih berlaku sebagai pembeli di Shopee ya. Kemudian kalau saya beli, klik misalkan beli agenda gitu. Kemudian saya udah pilih-pilih, kemudian ada toko muncul, pilih salah satu. Pada saat saya mau check out itu dia suka muncul rekomendasi toko lain atau produk lain. Nah, untuk bisa toko saya kayak begitu tuh gimana ya? Oh gitu. Itu namanya menggunakan iklan produk serupa, Ibu. Produk serupa. Jadi ketika kita milih produk berbayar, Mas. Iya, seperti yang saya sudah sebutkan, itu untuk per kliknya Rp150 sampai Rp5.000 per klik. Itu tergantung harganya dari seberapa banyak produk Ibu kayak gitu sih. Oh, bukan dihitung berdasarkan waktu dia munculnya ya. Jam berapa, ada berapa kan ada tuh iklan itu jam berapa sampai berapa, jadi gini. Tarifnya berapa? Jadi untuk iklan itu yang menentukan tarifnya itu Ibu sendiri. Cuman yang dari Shopee akan memberikan harga rekomendasi apabila Ibu ingin tampil yang paling atas seperti itu. Cuman untuk biaya makin tinggi harganya begitu, Mas Andra. Tapi cuman untuk biayanya disesuaikan lagi dengan budget Ibu. Ya, Ibu juga nggak perlu juga kalau misalkan dari Shopee 3.000, ya Ibu nggak usah naruh 3.000. Ibu mungkin lihat 500 dulu. Ibu lihat dari 500 ada yang datang nggak ke tokonya Ibu. Kalau belum ada yang datang, coba Ibu naikin lagi 100 lagi, 600 gitu. Jadi penggunaan iklan itu pelan-pelan. Ya. Gitu. Baru tahu. Makasih, Om. Terima kasih banyak Ibu Nina. Semangat selalu ya untuk produk Narisa Nusantara. Berikutnya sebelum apakah Ibu Ana sudah tersambung dengan kita secara live? Iya, selamat siang. Selamat siang Mbak Indri, selamat siang Mas Andra, selamat siang Mas Arif. Iya, saya dari anak Aihani mau tanya bagaimana cara kita bisa mengevaluasi hasil penjualan kita di Shopee. Makasih. Evaluasi ya, baik silakan Mas Andra. Apakah ada dashboard khusus untuk memeriksa ini? Terima kasih Kak Ana. Wah, pas banget nih pertanyaannya nih, jadi bisa informasi buat yang lainnya. Jadi teman-teman di sini sekaligus buat Bu Ana, jadi di Shopee selain teman-teman berjualan, ada yang namanya bisnis saya, fitur bisnis saya. Fitur bisnis saya ini di mana teman-teman bisa mengecek keseluruhan performa dari operasional tokonya teman-teman. Mulai dari orang yang masuk ke keranjang, check-in tokonya, check-in produknya teman-teman, ada yang masuk ke pesanannya teman-teman berapa, dilihat pesanan yang udah dari repeat order yang gimana, itu secara detail dari produk, pelanggan,
semuanya itu ditampilkan namanya di fitur bisnis saya. Di mana sih teman-teman bisa lihat? Teman-teman bisa lihat di Seller Center. Seller Center ini dilihat fokusnya di laptop atau di website gitu, di dashboard khususnya. Cuman kalau untuk teman-teman yang belum ada laptop atau belum ada fasilitas ke sana, teman-teman bisa lewat handphone aja. Teman-teman bisa pilih saya, terus teman-teman pilih toko saya. Nanti di bawah ada fitur bisnis saya atau performa toko. Itu teman-teman bisa lihat penjualan pesanannya seperti apa. Terima kasih, Bu Ana. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Ana. Sukses dan semangat selalu ya. Terima kasih. Karena tadi adalah pertanyaan terakhir, mungkin Mas Arief ingin menambahkan sesuatu untuk sekalian closing statement untuk teman-teman yang ada di sini. Silakan. Baik, jadi tadi ya masalah apa sih? Apa tadi Mas Andra? Tadi itu yang ditanyakan adalah soal performa toko. Ya, jadi kalau untuk performa toko kan tadi kan udah dilihat ya tentang keaktifan dari pelanggan kita atau calon pembeli kita ya. Nah, selain itu juga tadi kan ada beberapa juga nih yang nanyain tentang iklan nih. Nah, kalau untuk iklan sendiri itu juga bisa cek performanya di performa toko juga. Nah, jadi nanti Ibu dalam mengevaluasi bisnis ini, Ibu bisa lihat evaluasi secara promosi dan juga keaktifan dari calon pembeli kita. Yang dari calon pembeli kita tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andra. Cuma kalau untuk iklan tadi ya, kan banyak ya pertanyaan gimana sih cara iklan yang baik dan benar. Karena banyak juga seller-seller yang dalam tanda kutip gitu ya, udah rugi duluan nih karena iklan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan juga sama Mas Andra, jadi intinya sebagai seller baru, misalnya kita buka toko, kunci utama kita adalah menaikkan awareness calon pembeli kita atau kesadaran pembeli kita tentang toko kita. Jadi makanya kita dari tadi di awal kita nginfoin untuk pertama-tama perbaiki tokonya, terus juga ikut-ikut program-program penjual Shopee dan juga aktifin Shopee Live dan juga Shopee Fit. Karena itu adalah fitur-fitur dari Shopee untuk menaikkan awareness atau kesadaran calon-calon pembeli kita. Nah, baru dari situ Ibu Bapak mengaktifkan yang namanya iklan nih. Karena iklan itu merupakan fitur promosi untuk mendukung calon pembeli kita semakin yakin nih untuk beli produk kita dan juga ngeboost penjualan kita. Kayak gitu. Jadi untuk di Shopee sendiri, secara dua tadi ya, secara keaktifan pelanggan dan juga secara fitur iklan, itu ada dashboard evaluasi sendiri atau performanya sendiri. Itu Mbak mungkin tambah dari saya. Ya, terima kasih banyak Mas Andra dan juga Mas Arief dari Shopee sudah membantu kami semuanya untuk bisa mendapatkan insight yang lebih dalam ya, untuk bagaimana meningkatkan performa tokonya masing-masing. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Sehat selalu. Mas Andra dan juga Mas Arief, selamat siang semuanya. Pada sesi berikutnya hari Kamis 14 April 2022 pada pukul 8.30 sampai 10.30. Ini untuk menambah wawasan mengenai onboarding di marketplace kuliner dan juga optimasi fitur-fitur promosinya. Ini akan dibawakan oleh Bapak Gideon Setiawan selaku Product Marketing Eksekutif GoBiz ya. Jangan lupa bergabung kembali tanggal 14 April pada pukul 8.30 sampai 10.30.